paham yang fatal sih. Ya udahlah Ustaz, mending kalian ngaji lah Ustaz. Ya. Ngaji ya kan, surah-surah pendek. Biasanya kan Ustaz gitu. Daripada Apa mas sih kitab Altia kami. ini? Enggak, lebih bagus membongkar Bible paling seneng. Loh kok membongkar, saya juga aja. membongkar Al-Quran. Bisa saya. Ya sudah, coba. Apa yang mau kalian bongkar? Mana coba? Aku takut anak-anak Bisa, Paulus. saya baca satu. Aku anak-anak Satu Paulus surah. takut. Satu surah aja. Kemarin di Komal Polopo ini kok nggak kontradiksi ya dengan ini apa? Muhammad kan ini bagus semua kayak ini. Asli ya? Ada Bang Zuma itu. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum guru dah. Sebentar Bang Suma ternyata ada Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar. Bang Suma ternyata ada masnya guru Adam ya? Gimana? Nama aslinya Nur Alim. Ya, Lebih bagus betul. Nur Alim sih, kan Nur itu cahaya kan? Yang mengatakan tidak bagus siapa? Kan kamu selama ini nggak pernah bilang itu ini. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk pamer nama yang begitu indah. Ya udahlah. Mantap, nggak apa-apa. Bro. Ya, ini saya dengarkan materinya sangat luar biasa ya. Berbicara mengenai batu penjuru, subhanallah. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'azzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajji amin. Serulah manusia seluruhnya untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Batu penjuru. Kalau kita berbicara mengenai batu penjuru, orang Kristen saudara kita juga memiliki batu penjuru. Dan kita umat Islam juga harus pelan-pelan menyadari bahwasanya Nabi Daud juga itu adalah batu penjuru. Nabi Daud dalam cerita Quran dan juga cerita dari Bible, kitabnya saudara Yahudi, menceritakan bagaimana Daud ini kemudian dijadikan sebagai Masya Allah. pengajaran. Berarti Bang Suma udah mulai paham ya, batu penjuru, batu tukang bangunan. Masya Allah. Masya Allah. Saya paham insyaallah. Makanya saya muslim. Di dalam Mazmur 118 di data 22 sampai 27, batu yang dibuang di situ, yang dibuang oleh tukang bangunan kemudian menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Jadi pengajaran ini kemudian, kata saudara kita Kristen, itu digenapi oleh Yesus di dalam Matius 21, nomor berapa itu teman-teman? 40-an ya. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Subhanallah. Jadi Nabi Daud kemudian menjelaskan. Lalu datang Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan saudara kita Kristen, Yesus Kristus. Yesus Kristus datang pun masih menubuatkan kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain. Dan kerajaan itu kemudian akan memperlihatkan buah kerajaannya. Izinkan saya memperpanjang sedikit kawan-kawan. Jadi yang pertama yang harus dipahami di sini adalah adanya narasi yang mengatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini mengisyaratkan dibuangnya Bani Ismail
dan ibunya Siti Hajar. Sedangkan yang membuangnya adalah Siti Sarah, ibunda Nabi kita Ishak alaihi salam, nenek moyang saudara kita dari bangsa Israel. Di dalam Bible yang tadi yang saya bacakan kepada saudara, atau coba kita lihat dalam Kejadian berapa? Kejadian Bismillah. Kejadian 21 nomor 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hambamu perempuan itu beserta anaknya, sebab anaknya ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Ya betul, Kejadian 21 nomor 11. Jadi yang dibuang itu Nabi Ismail alaihi salam. Maka kerajaan yang diberikan kepada Bani Ishak, kata Yesus, itu akan diberikan kepada bangsa lain dan akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Saudara kita Kristen kita hargai. Mereka mengatakan Yesus itu batu penjuru. Boleh. Itu ada tertulis dalam kitab mereka. Di kitab Kisah Para Rasul, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang. Boleh. Tapi Yesusnya justru mengatakan bahwa kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain. Dan bangsa lain ini akan menghasilkan buah kerajaan itu. Alhamdulillah hari ini Islam sedunia saban hari ketika mereka ibadah menunjukkan kemudian bahwa batu penjuru itu ada dalam prosesi ibadah mereka. Maaf, sekali lagi saya minta maaf. Kalau Yesus itu batu penjuru, bagi saudara kita Kristen kita hargai. Tapi ada nggak implementasi dalam agama Kristen? Nampak nyata dalam kehidupan keagamaan Kristen, Yesusnya betul-betul dijadikan sebagai acuan kehidupan beragama. Kita bisa minta bukti ini, karena Kristen sah-sah saja, Islam pun demikian. Kita tidak boleh saling memaksakan kehendak. Silakan Anda jadikan Yesus sebagai batu penjuru, tapi tolong kasih satu bukti akurat Kristen betul-betul menjadikan Yesus sebagai kiblat. Silakan saudara-saudari saya, tunjukkan apa yang Kristen lakukan yang berlandaskan kepada instruksi Yesus langsung. Kami rindu ingin tahu itu. Silakan. Silakan Masa sih Aletya. itu paling di framing. Ya kan teman-teman? Di framing sama Glenn. Rasul Paulus di framing, ajaran Kristen di framing. Saya minta Yesusnya, saudariku. Silakan ditanggapi Aletya. Yesusnya yang dijadikan batu penjuru itu Yesusnya. Misalnya nih, kami umat Islam sallu kama ra'aitumuni usolli, atau ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kami berkiblat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ta'ana. Kami mendengarkan beliau dan kami mengikuti pola kehidupan keagamaan beliau. Sekarang kami menjadikan ajaran beliau sebagai batu penjuru dalam kehidupan keberagamaan. Tolak, silakan Anda tolak. Sah. Tak ada paksaan dalam Islam. Tapi izinkan kami ingin tahu, Yesus batu penjuru, siapakah yang menjadikan beliau sebagai batu? Islam atau Kristen? Karena Islam, kalau kita lihat dalam Bible, prosesi ibadah yang dilakoni oleh umat Islam kok sama seperti Yesus. Nah sekarang yang kita minta bukan di situ poinnya. Tukang klaim ini Pak. Bukan saudara, bukan. Yesus dulu ibadahnya seperti yang apa? saya minta di sini dan kami umat Islam se-Indonesia rindu ingin baru tahu. satu kali aja udah. Kalau Yesus itu batu penjuru bagi saudara kita Kristen, tolong saudara Kristen tunjukkan pola kehidupan seperti apa yang Yesus lakukan dan hari ini Kristen praktekkan. Silakan. Iya, jadi yang jadi yang kalian salah paham itu ya, maksudnya pengikut Kristus itu yang diikuti itu adalah dalam hal bermoral, nggak boleh membunuh, nggak boleh merampok. Nah, Bukan. itu kan kalian Bukan sorry. mau terima jawaban. Kita masih Ini fokus bukan kepada batu debat penjuru. loh. Batu penjuru artinya Iya. batu yang dijadikan sebagai rujukan. Jangan Iya, singgung rujukannya Islam ke dulu. situ. Jangan masuk ke Islam dulu. Saudara tunjukkan Loh, kok ke aja. Islam?
sebagai Kristen Nggak apa boleh yang mencuri. Kan sebagai itu Kristen hukum apa yang orang. enggak sebagai Kristen apa yang kalian jadikan dari diri Yesus itu sebagai pembuktian bahwa bagi kalian itu adalah Yesus batu penjuru. Ingat di dalam Bagaimana 1 mengajarkan Yohanes. kasih itu? Nah, itu semua Jawabannya agama seperti itu. mengajarkan itu kalau itu. Saya tidak Masa tanya itu, Islam saudara. sih? Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2:6. Ya, itu maksudnya hukum Sekarang orang dalam tolong hal moral. perlihatkan kepada saya nih, kepada dunia, Udah dijawab. bahwa apa yang diperlihatkan Kristen hari ini dalam prosesi keagamaannya itu mencerminkan pola Jangan kehidupan Yesus. diulang-ulang, jangan Silakan. tawaf. Silakan. Udah dijawab karena agama itu nggak perlu didebatkan, tetapi didiskusikan untuk saling memahami. Ya, justru karena Iya, itu nggak boleh didebat. saya ingin paham, Saya udah saya ingin jawab. paham. Saya Saya ingin udah jawab paham. tadi. Apa Ya itu? saya udah jawab. Apa itu? Dalam hal bermoral, nggak boleh mencuri, nggak boleh mengucapkan saksi dusta. Loh, semua agama mengajarkan mencuri, itu. merampok, membunuh. Anda mengatakan, maaf bukan saya menggurui. Anda mengatakan bahwasanya Muhammad tidak waktu boleh. perang Badar ada yang terluka loh, ada yang meninggal. Sorry. Kami dengan Nabi Muhammad itu klop. Kami menjadikan beliau benar-benar batu penjuru. Sekarang yang kita ingin bukti Berarti Kristen kan menjadikan bisa membunuh karena Rasulullah Yesus sebagai membunuh. sebagai batu penjuru. Contoh. Ketika saudara mengatakan barusan tidak boleh berbohong. Di dalam Filipi 1 nomor 18 terkait Yesus diberitakan dengan cara berbohong pun boleh. Enggak, kamu salah paham. Silakan Ayat itu. saudariku yang saya hormati, Coba buka dulu, Bang. Silakan Anda ulas Filipi 1:18, terangkan kepada saya diam, Ya, silakan. buka dulu di situ. Coba kamu buka Alkitab. Karena Al-Quran memang kalau kamu nggak suka Al-Quran, coba buka Alkitab deh. Ini tensian kayaknya saudara kita ini. Saya menghargai Lu kitab tensian. saudara. Silakan Anda kemudian mengupas kitab saudara Filipi 1 nomor 18. Iya. Sebab tidak mengapa. Silakan buka di Sebab situ, coba. Oke, saya baca ya. Pelan-pelan kita ya. Coba bukalah. Masa nggak pernah pinjem Alkitab sih? Kalau Al-Quran nggak usah kan? Pengen nggak suka Al-Quran. Coba Ah, buka itu kan. Alkitab. Coba gitu. ini tanda ketidakberdayaan saudara-saudara. Loh kok? Filipi 1 nomor 18. Dengarkan baik-baik. Kalau saya salah tolong Oke, ditegur. silakan. Saya butuh Ya, kita ditegur. dengarkan kitab suci lah. Ya. Ini kitab suci. Ini bukan kitab suci. Versi Tetapi kamu. tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Coba dari- Mengelabui Filipi itu berapa? Bentar saya ambil HP 1 ya. mengelabui Karena memang itu kitab boleh kami enggak? itu Mengelabui itu identik boleh enggak? Sinonim dicerna nggak Islam. dengan membohongi? Bentar saya ambil HP 1. Ya, silakan. Kamu kedengar dulu. Dengar dulu. Lanjut, Gurunda. Kamu mendengar ini perempuan. Ini Banggal, Bu. Siap. Bukan. Allahu Akbar, saudariku yang kurindukan, saudaraku yang kurindukan. Ya, Filipi 1 nomor 18. Allah Akbar. Filipi 1:18. 1. Filipi Silakan, 1 silakan. nomor ucapan 18. syukur dan doa. Aletheia. Silakan. Oh, ini kesaksian Paulus dalam penjara. Iya. Oh, yang ini harus dari atas. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas ini setelah menjawab kebenaran Injil sehingga telah jelas bagi seluruh insan dan semua orang bahwa kau dipenjarakan karena Kristus. Dan penjarakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembincaraanku untuk memberani berkata dan ada orang yang berkatakan Kristus pada dengki dan bersin tidak ada pula yang berkata dengan maksud baik. Baca kitab suci kok gitu. Oke, Ya lu emang lu 114 surah lu hafal? Ya, lanjutkan Aletheia, lanjutkan saja Aletheia, lanjutkan. Kita tunggu saudari kita ini menjelaskan. Assalamualaikum. Ini kitab beliau, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Suma? Alhamdulillah baik, cuman serak-serak becek. Dari Bone Bang tadi. Pada mau gitu pelek. Lanjutkan perjuangan. Di WA. Oh iya betul. Masya Allah saudara saya ini, Masya Allah. Insya Allah apa yang kita niatkan Nah, ini bisa Pak terima, Mat. Bang.
Paman gimana ini Aletia ini? Jangan tahu apa. Biar beliau jelaskan ke kita. Beliau yang punya hak untuk menjelaskan. Silakan Saudara Alitea. Ya di sini bukan maksudnya memberitakan firman Tuhan yang seperti pahamnya Bang Zuma, bukan yang bersih berbohong. Bukan begitu pahamnya. Jadi yang mana yang benar? Kristus ini, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Sebentar aku baca aslinya palsu itu buat. Iya silakan. Bagaimana? Palsu itu maksudnya? Jadi bukan rasul. Silakan. Palsu itu Jadi maksudnya bukan apa? Rasul Paulus. Ini ada diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu. Maksudnya apa itu, Dek? The preaching of Christ. Saya cuma mau belajar. Aku juga paman. Itu di layar Ustaz. Ya, buat teman-teman yang dibawa ikhwan fillah untuk bantu tab-tabnya ya. Bantu tab-tabnya buat ikhwan fillah dan doakan buat gurunda kita Bang Zuma supaya tetap sehat, beliau sampai ini serak-serak ya untuk memperjuangkan Amin, amin, ya Allah. ya. Masya Allah ya. Amin. Makasih. Iya. Amin. Allahumma amin. Saya baru jumpa lagi. Mbak. Iya, sorry, Bang. Zuma ini. Nanti kalau saya bersihin kalian tutup hidungnya. Sampai kena virus. Bang Zuma. Yang di bawah Bang Zuma. tutup hidung kalau saya Ingat. lagi bersihin. Jangan bersing, Bang. Nanti Iya, jadi roteos maksudnya keluar. bukan maksudnya berbohong ya di sini. Sebentar, Dalbo ini turunkan aja host. Ini bikin malu-malu Islam aja dia nih. Iya, jangan mempermalukan silakan. agamamu. Iya, santai aja. Iya, di sini maksudnya bukan diberitakan dalam hal berbohong ya, bukan. Mengelabui itu maksudnya propas itu maksudnya apa? Enggak, kamu pikir Islam? Bukan, ini nggak boleh berbohong. Jangan ke Islam dulu, saudariku. Bahas ini dulu. Sudah, Jangan jawab. Ini kebencianmu bukan maksudnya kepada dalam Islam memberitakan firman Tuhan mesti membuat bohong, matamu bukan. tertutup melihat apa yang ada di dalam agamamu. Ya, framing. Nah, sekarang lawan kata jujur apa? Iya, tapi di sini bukan maksudnya Enggak, berbohong. bukan iya. Yang saya tanya, lawan kata jujur apa? Kamu udah tahu, jangan saya nggak mau didikte. Kita lagi mengupas, kami ingin tahu, saudari. Kami ingin tahu kupas aja sehebat Quran. apa Kristen Hadis kemudian lah, hadis. menyembunyikan isi data Bible. Menyembunyikan lagi, di framing lagi sama dia. Buktinya Anda berusaha keras untuk memplesetkan apa yang Nah, tertulis. Anda yang memplesetkan tuh ngomong aja. Sekarang berbohong. saya baca dengan jujur ya, saya baca. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu ataupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Pertanyaan saya, ada kata jujur. Lawan kata jujur apa? Nggak usah didikte. Lalu, oke, kamu mau framing apa dari ayat ini? Enggak, saya tidak ingin memframing. Saya ingin kejujuran. Saatnya kita jujur saya udah 2025 supaya tidak ada dusta di antara kita. Lah, siapa yang Islam mendustai kamu? agama rahmatan lil alamin. Mari berislam. Kristen ajaran kasih. Mari berkasih. Tetapi tentu yang kita butuhkan ini bukan omong doang. Kita butuh praktek dan teori itu seia sekata. Oleh karena itulah dalil Anda tadi mengatakan kitab Anda itu kitab suci. Maka hargai kitab itu, tuangkan apa yang ada di dalamnya. Jangan di dalamnya kopi begitu tuang keluar teh. Dijawab, Yang tertulis ya Allah, di situ ya jelas Allah, yang ya. Anda sampaikan abu-abu. Pertanyaan Udah saya dijawab, sebagai itu seorang bukan muslim. bermakna bahwa Rasul Paulus berbohong, bukan. Oke. Itu ada. Bagaimana itu bagi Anda orang-orang. bisa menjelaskan itu? Ilmu tafsir apa yang Anda pakai? Sedangkan di sini tidak mengapa. Tidak ngapa-ngapa. Tidak apa-apa, Ji. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud propasis dalam bahasa Yunani. Propasis Oke, sebentar, itu Bang Suma, artinya ada yang titip salam, Bang Suma, ada yang titip salam nih. Iya, Bisa siapa? ngomong sebentar nggak? Jangan Iya, ada yang kemana-mana. titip salam. Woi, Sebentar, silakan. Dalbo, Jangan sebentar. kemana-mana. Ada yang titip salam, Superboy ini kangen sama Bang Suma, apa pengen ngobrol gitu. Ya silakan suruh ke sini.
Ya kamu kan jarang keluar kandang. Enggak, bukan kandang-kandang, kami bukan binatang. Dengan maksud palsu, Ya Allah, propasis. nggak paham kandang ini, ya Allah. Aduh, ini kapan pintarnya Zuma ini? Bukan berarti Dalam bahasa main Yunani binatang, disebut aduh, apa kandang bohong. itu? Aule, kandang itu aule. Jadi ketika Yesus berbicara mengenai kandang, Yesus berbicara tentang Bani Israel. bukan kalau Saya kitab ini. katakan saya bukan hewan, saya bukan domba. Kapan La pintarnya haula. Islam ya? Aduh, nggak paham arti adu domba aja pasti dipikir domba diadu tuh. Apa Udah sih, nggak Ale, paham, Tia? nggak pintar, Nggak ya usah Allah. kemana-mana, aja, nggak usah Bang. kemana-mana, adek. Ini kita sedang Berdiskusi berbicara aja, Bang. mengenai dusta yang tadi kan. Ketika kitab Sudah saudara dijawab, mengatakan, jangan tawaf, jangan muter-muter di sini udah dijawab. Itu bukan bermakna Rasul Paulus itu bohong, bukan. oke, kalau begitu lawan kata jujur apa? Aduh, nggak paham ya ini. Kamu udah tahu kenapa nanya lagi? Bang mau pikir anak kecil gua. Lawan kata jujur apa? Jawab sendiri. Di sini bukan saling dikte. Di sini Saya diskusi, nggak semuanya mau, gua jawab. saya nggak mau salah mentafsirkan isi Bible saudara. Lawan kata jujur itu apa? Sekarang saya lagi dong yang bertanya hadis nih. Masa dia dulu yang bertanya? Lawan kata Udah dijawab jujur loh apa? tadi. Itu udah Lawan dijawab, kata- Bos. Tadi saya udah menjawab. Lawan kata jujur apa? Enggak, di sini nggak ada dikte. Di sini diskusi jawab. Saya jawab, tidak tanya, jawab, mendikte, tanya. saudari. Saya bertanya loh. Lawan kata bohong saya itu apa? Jawab aja, kamu Lawan udah kata tahu, jujur ya itu apa? Allah. Lawan kata jujur apa? Aduh, ini mah nggak bisa diskusi dia. Justru kita macet di sini, macet internasional. Kalau Anda tidak mau jujur terhadap isi Bible, katanya kitab suci. Nah, framing lagi dia kan? Framing. Loh kok jadi saya yang framing teman-teman? Saya dia bilang membaca nggak dalil jujur tadi. Filipi 1:18, Sekarang tetapi saya nanya tidak hadis. mengapa. Bisa nggak nanya bagaimanapun hadis? juga- Kalau nggak bisa saya turun Saudari, lah, karena nggak bisa ditanya. ini Kan Zuma bukan nggak mau ditanya-tanya. kalah-kalah atau menang-menang, bukan. Zuma nggak mau ditanya Karena tanya, Anda guys. kalah, Anda ingin lari ke tanya hadis. jawab. Karena Anda kalah, Anda lari ke hadis. Ini bukan masalah menang Ini atau bukan masalah kalah, menang bukan. kalah. Kita Kamu tuntaskan mengenal ini Quran dulu. dan hadis, saya Kita mengenal tuntaskan kitab. ini dulu. Jangan panik Udah duluan. kelar, udah kelar. Jangan Apa yang kelar? Saya cuma bertanya Nggak lawan selesai. kata jujur Kamu itu ingin apa? framing bahwa Rasul Paulus itu berbohong dalam memberitakan Injil. Saya tidak mengatakan itu meskipun Paulus sendiri yang mengaku. Dalam kelicikanku aku telah menipu engkau dengan menjerat engkau dengan tipu daya. Itu pengakuan mulutnya. Itu di kitab apa lagi tuh? Allahu Akbar, Masya Allah, Di Subhanallah. Bibelmu itu, Alesia. Nah, emang kau 114 surah kau hafal? Enggak. Kalau kecuali sampai kita saya tahu. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ceritanya di dalam 2 Korintus Oke, 12 nomor bagus. 16. Al-Quran nggak laku ya, Alkitab mana? Nah, itu coba lihat, coba lihat. Jadi ketika orang membahas Al-Quran, oh Bible nggak laku. Ketika orang membahas Bible, Oh, Quran nggak enggak. laku. Kalau di Komal Ini kami- cara-cara Enggak. orang yang sudah tak berdaya. Kalau di Kopal kami saling membahas, Al-Quran dibahas, Alkitab dibahas. Kalau di sini Alkitab mulu yang dibahas. Ah, ya kan? Tadi temanya apa? Batu penjuru bukan? Iya, makanya Yes. sudah selesai. Saya Batu penjuru, membacakan di awal Al-Quran. Alhamdulillah. Wa'azzin fin nasi bil Alhamdulillah. haji Kami udah ya'tuka paham. rijalan wa ala kulli damir. Aduh, monolog lagi dia. Tadi saya baca Quran bukan? Berbicara mengenai batu penjuru saya baca Itu Quran. udah selesai. Saya mau nanya nih, di hadis kan dikatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Itu maksudnya seperti apa? Lawan jujur itu apa? Dijawab dulu. Astagfirullah. Udah, Diskusi nggak itu mau kan bikin gua tanya masih jawab. kecil. Oke. Dijawab dulu lah. Kita bicara hadits. Oke. Kita bicara Bukan hadits. kalau orang Ambon tuh pintar-pintar. Baik, Berarti ya. Ih, beta bukan yang orang bagi- Ambon. kita ikuti. Beta orang Arab. Beta orang Arab. kita Silakan ikuti. sama silakan. Iya. Berbohong dalam 3 hal itu maksudnya apa Oke. di hadis? Nah, saya kan bertanya kalau kamu Iya, framing. baik. Di dalam hadits Al-Quran kita bahas dulu. Baru kita masuk ke hadis. Enggak, yang berbohong dalam 3 hal itu di hadis. Iya, bentar, Aletia. Ya. Itu perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian jelas kami dilarang kemudian bersaksi atau berdusta sesuai dengan Al-Quranul Karim. Nggak boleh. Ya. Itu di surah apa, Bang? Iya. Tunggu. Oke. Ini
Ini mujizat loh, dia bisa membahas Al-Quran, ya kan? Dan hadis mujizat ini. Ya, sabar. Udah. Sabar aja dia. Ya, enggak bro, gue nggak marah-marah, santai. Sorry, yang lain tutup hidungnya ya. Kalau saya lagi batuk itu. Masya Allah. Kita doakan ya buat Gurunda. Masya Allah ya. Supaya Ini cepat Gurunda kalau bersin pelan-pelan. Kenapa? Kalau bersih keluar kucing. Roteos nanti keluar. Ya, lu menghujat lagi. Roteosnya ada di situ. Kalau menghujat saya hujat balik ya hati-hati. Lu nangis lagi kalau saya hujat balik. Allah. Kok hujat? Jangan menghujat. Saya bisa Ya hujat bentar lah balik. Aletia. Apa sih Aletia? Ya iyalah, saya cara mainnya begitu, diskusi baik-baik, saya baik-baik. Hujat Ya hujat udah, balik. sabar. Framing Udah saya sabar. framing balik. Gitu aja gitu. Sabar ya. Ya, sabar. Surah Al Iya. Sabar teman-teman. Coba lihat di dalam Al-Quran surah berapa itu? Surah An-Nur. Bisa An-Nur. teman-teman tunjukkan saya bacakan Ayat An-Nur. An-Nur ayat ke-7 coba. 7. Oke. Ayat yang keberapa? Ayat 7. Ketujuh Ustaz Miftah. Ya. Dari tadi itu surat An-Nur ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal khamisatu anna la'natallah alaihi in kana minal kazibin. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Berarti Nah Allah ini si Dalbo suka dusta loh. enggak kita fokus kepada materi. Ya. Kemudian ada ayat yang sangat tegas kemudian pelarangan berdusta itu di dalam Al-Qur'an. Jadi kita ke Al-Qur'an dulu, habis itu ke dalam hadis yang tadi Anda bawa. Berarti kalau begitu hadisnya nggak ini ya, nggak di Sabar. Ya, Sabar. Nanti sabar. ini Islam kan yang kita bahas kan. Tidak sesimpel membahas Bible. Al-Qur'anul framing Karim. lagi dia. Iya saudara. Innama yaftaril kadziballadzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan mereka itu adalah pembohong. Itu dalam Al-Quran. Kemudian in kana minal kadzibin. Jika orang yang ditimpa laknat oleh Allah adalah orang yang berdusta. Jadi nggak boleh berdusta. Nah, jadi sama seperti larangan makan babi. Jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Tapi ada pengecualian pada saat terdesak mengakibatkan kerusakan yang besar sampai pada kematian. Ketika itu tidak kemudian dijadikan sebagai hal yang sifatnya darurah, maka boleh orang itu makan babi secukupnya untuk supaya dia tidak mati. Sama ketika dilarang berbohong dalam Al-Quran, maka Rasulullah memberikan pengecualian. Kecuali 3 hal. Yang pertama, menyenangkan hati istri. Yang kedua, pada saat perang. Dan yang ketiga, pada saat mendamaikan kemudian saudara yang lagi berseteru. Contoh, kalau ini kemudian sesuatu perbuatan yang buruk menurut pandangan saudara Kristen, mari kita ulas. Apakah boleh ketika kita ingin menyenangkan istri, beliau di rumah banting tulang mengurus anak, segala-galanya telah dilakukan untuk menyenangkan suami. Begitu kita pulang, menunggu dia, membangunkan kita untuk makan sahur, beliau tidak tidur, masak sambil membesarkan anaknya, mendidik anaknya. Jam 4 kita udah dibangunkan, habis masak, ayah bangun, saatnya sahur. Dengan terkantuk-kantuk dia duduk di samping kita sambil menyuapi anak-anaknya, lalu bertanya kepada kita, ayah, bagaimana ikannya, enak kan? Boleh kita mengatakan enak meskipun asin,
Meskipun ikannya itu kurang enak, boleh dalam Islam. Ini adalah selemah-lemahnya kebohongan dan setinggi-tingginya kebohongan. Lewat daripada itu haram hukumnya. Nggak boleh berbohong selain daripada itu. Itu di Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kemudian dalam perang, tiba-tiba musuh mengepung, kita boleh berbohong di situ. Boleh. Apakah Anda mata-mata? Bukan, Pak. Kebetulan aja kami lewat. Boleh. Karena kalau mengatakan iya, mati. Boleh. Dalam situasi perang, boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang berseteru, di mana perseteruannya ini akan mendatangkan bencana ketika mereka tidak didamaikan. Saya seorang ayah, anak saya berseteru dengan saudaranya. Anak saya ini punya massa banyak, anak satu juga punya massa banyak, dan mereka militan semua. Saya sebagai orang tua boleh kemudian mendamaikan mereka dengan cara-cara yang realistis. Boleh. Panggil anak yang pertama, anakku, kamu adalah raja, dan kalau kamu tidak menghargai abangmu, maka kerajaanmu bisa jadi hancur, karena dia banyak memiliki pasukan dan beliau sangat cinta samamu. Dia datang kemarin ke sini, dia ingin berdamai denganmu, dia rindu masa-masa kecil kalian. Boleh tidak anakku kau terima permohonan maaf abangmu? Hargai kami yang telah membesarkan kalian. Oh iya ayah. Luluh hati anak saya. Anak saya yang kedua saya panggil juga di hari yang lain. Anakku, adikmu kemarin ke sini, dia menyatakan sikap bersalah dan ingin rindu masa-masa kecil kalian. Aku sebagai ayahmu rindu, ingin melihat anak-anakku pelukan. Boleh nggak kalian berdamai ya anakku? Di sisa umur bapak ini pengen melihat anak-anakku ini berdamai. Boleh berbohong, boleh. Sehingga yang tadi berseteru, anak dengan anak, paman dengan paman, saudara dengan saudara, boleh kita membuat mereka berdamai dengan cara-cara seperti itu, boleh. Itu boleh dalam Islam. Tapi lebih daripada itu, membohongi orang demi untuk menuhankan Tuhan kita, haram hukumnya. Membohongi orang untuk supaya menjadi pengikut kita untuk menyembah kepada Tuhan kita, haram hukumnya. Membohongi orang untuk percaya kepada Al-Quran, kitab suci kita, haram hukumnya. Membohongi orang supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram hukumnya. Sedangkan di kitab saudara kita Kristen, boleh, boleh berdusta, boleh. Yang penting demi untuk orang itu menyembah kepada Yesus. Framing. 1 Filipi 1 nomor 18. Kenapa enggak tersentuh? Jangan framing, hati-hati. Kenapa enggak tersentuh dari tadi? Saya bertanya, lawan kata dari jujur itu apa? Anda berkata saya bukan anak TK. Ini bukan kemudian cerdas cermat. Ini apa? Coba. Jangan framing, hati-hati kalau ada saya ya. Kalau kau selama ini berhadapan dengan Kristen-Kristen yang awam, jadi kau bebas ketawa. Ya udah. Tugas saya udah selesai tentang hadits. Silakan Anda terangkan Filipi 1 nomor 18. Udah tadi kau jelasin. Udah tadi. Saya tidak mendengarkan apa-apa. Yang menjelaskan Filipi 1 18 itu anak saya. Yang menjelaskan Filipi 1 18 tadi itu saya, bukan ente. Coba Anda jelaskan. Aduh, Kami ingin dengar. Saudara-saudara Kristen di bawah yang mendengarkan ini juga ingin mendengarkan ungkapan Filipi 1:18 dari saudara Kristen kita yang cerdas, pintar, orang Arab katanya. Silakan. Kami ingin mendengarkan itu. Silakan. Yang Arabnya didengar, yang ayat firman Tuhan nggak didengar. Undahnya tadi dibilang Rasul Paulus di situ nggak berbohong. Itu maknanya bukan seperti itu. Itu jangan didebat, karena kalian nggak bisa mendebat iman, hanya jawab dengar terima aja jawabannya. Saya juga dari tadi mendengar jawaban semua, kan saya nggak jelaskan Alitia, jelaskan. Saya nggak berdebat. Ini yang kalian harus tahu ya. Jangan curhat. Ini edukasi. Jadi agama itu nggak didebat, tetapi didiskusikan. Jelaskan Alitia, tunjuk Saling memahami, gitu loh. Alitia jelaskan. Sudah, pembodohan. Ayolah tunjukkan.
Katanya sih bilang kalau berhadapan nih. Oke lah. Kristen-Kristen Jadi gitu. saya udah tahu arti. Jadi nggak apa-apa berbohong ya. Udah. Gimana Paulus itu tadi pertanyaan Ini guru yang dah. asli framing ini Anda. Gak apa-apa berbohong. Haram hukumnya berbohong. Gak Dalam boleh. hal apa? Dalam hal perang. Innama Dalam hal yattaqil kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Wa ulaika humul kadzibun. Haram hukumnya. Gak boleh mengada-adakan sesuatu yang Tadi kan tidak benar. bilangnya kan dalam hal berperang. Nah, kalau di komal-komal gini kan berperang. Makanya banyak-banyak Islam yang berbohong si Darko, si ini Kaki Muda nih. framing. Ini framing. Yang melakukan kebohongan itu adalah yang mengatakan tidak seperti itu maksud Paulus. Padahal itu ada kata Tadi propasis. dia baru bilang dalam hal berperang. Saudara. Zaman sekarang apakah ada berperang? Nggak ada yang Propasis ada di itu komal-komal artinya ini berperang. mengelabui, menipu. Apakah zaman sekarang ada berperang seperti zaman Rasulullah dulu? Nggak ada. Sudah selesai, udah tamat itu, jangan berpura-pura. Kita Berperang kasih dia di data. komal. Nah ini kasih loh. Sekarang saya kasih data kepada saudara. Oh, tadi saya udah menguraikan dan ini di komal kan? Saya udah menguraikan dan ini di komal kan? Iya makanya berperang zaman sekarang di Biarkan saudara kita Kristen yang menilai siapa Anda di dalam mewakili Kristen menjelaskan iman Anda. Silakan. Udah gue jawab jika ya. Nggak ada jawaban. Dia nggak ada katakan jawaban. tidak. Sekarang Dia coba Anda bohong. dengarkan saya, izinkan saya membaca satu data dan boleh setelah ini Anda bertanya tentang Al-Quran atau hadits kepada saya. Saya kasih data 1 Korintus 9 20 sampai 21. Demikianlah bagi orang Yahudi aku Paulus menjadi seperti orang Yahudi agar supaya memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku Paulus menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Yesus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau ada orang seperti ini menurut saudara Alitia, ini orang apa ini? Saya mengaku sebagai penganut Taurat, sabar. Saya mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun saya bukan penganut Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak orang yang menganut Taurat. Ini orang apa yang seperti ini? Berani lagi kau kan? Silakan. Oh, berani lagi. Saya minta Anda menjelaskan, saudara. Coba tadi di mana 1 Korintus berapa? Baru tahu dia, belum tahu dia tanya. Lah kau 114 surah aja kau nggak hafal. Silakan Anda Kau bukan bacakan hafiz, ayat, saya akan hafiz. tunjukkan. Silakan Kalau Anda hafiz, baca kau ayat, saya bisa akan tunjukkan. jempol lah, kau bukan 114 surah dalam Al-Quran Anda bacakan, sepotong aja. Saya akan tunjukkan. Itu surah Nggak, apa dan bagi ayat kamu, berapa. Saya akan kamu tunjukkan. hafal semua nggak? Nggak, kecuali Nggak, kamu bukan setia begitu. di atas tahta nih. Sekarang sama Anda kita. tunjukkan kepada saya bacaannya apa. Saya akan 1 sebutkan Korintus itu surah berapa apa dan tadi? ayat berapa. Coba 1 Korintus berapa? Mati meja. Ya udah, 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Kita kasih Lu aja belum kesempatan hafal saudari kita 30 ini. juz. So-soan lu. Coba 1 Korintus ayat Astagfirullahaladzim. Padahal saya nantang loh. Sebutkan ayatnya, bunyikan ayatnya. Insya Allah saya akan tahu itu surah apa dan ayat berapa. masa sih? Silakan. Tapi suaranya kok kayak kasihan sih. Diistirahat dulu lah Bang Zuma. Allah banyak bacot. Lah nanti besok-besok kan Innal ladina amanu yuqatiluna fi Kenapa udah sabilillah dipakai? wal ladina Laporan dari kafaru kepolisi. yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu Nggak, laporan awliya dari asyaitan kepolisian inna udah ada. kaida Takutnya syaitan nanti kana di- Diam dulu Aletea, diam dulu lah. Silakan Di Anda kantor baca polisi nanti nggak 1 bisa Korintus menjawab. Maksud saya gitu loh. Saya baik nomor loh. 20 sampai 21. Silakan saudara. Diskusi Kami aja, ingin dengarkan. Aletea. Silakan. Diskusi Silakan. aja. Nanti lagi lah, aku turun dulu ya nanti lagi. Jangan anak Paulus mau Saya kan emak-emak. Saya mesti dibaca masak lah. dulu lah. Lah saya Dibaca emak-emak, saya dulu. mesti masak. Dibaca dulu. Nanti, Dibaca, tapi kalau dibaca. kalian nggak naik sapi betina. Tuyul dibaca menghujat dulu, kau ya. dibaca dulu lah. Dibaca dulu. Pokoknya kalau menghujat saya hujat balik loh. Siapa Iya, yang kepada saya. menghujat?
Itu Bibelmu sudah. Artinya yang masa Nggak usah lah begitu, Anet ya. Saya masak dulu. masalahkannya. Iya Nanti sekali dibaca lagi. apa? Ya, Baru jawab tuh. saja, Anet, ya, Dibaca jawab, dulu jawab. lah baru tuh. Ya nanti Dibaca kan mana dulu. satu kontus pasal? Dibaca dulu lah. Pasal 9 nomor 20 sampai 21 saudari silakan baca. Ayat 20. Oke nanti ya. Nah, Nanti saya naik lagi lah, saya Dibaca masak dulu lah. Nah, Nanti saya sekarang. Kita Saya hargai masak beliau. dulu. Sekarang. Nanti. Iya saya masak dulu lah. Dibaca dulu Oke, lah. nanti naikkan Aku lagi belum awas tahu ya. loh. Aku belum tahu loh isinya itu apa sih. Ya nanti. Baca lah. Dasar tuyul pesundil. Al-Quran menjelaskan kepada kita para sahabat-sahabat sekalian, Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Jadi saya menganggap sahabat-sahabat saya di sini, guru-guru saya di sini adalah sedang berperang di jalan Allah. Maka jangan dinodai perang kita ini dengan niatan yang lain. Kemudian orang-orang kafir, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berperang di balik kebohongan, dusta, tipu daya iblis. Perintah Allah kemudian kepada kita, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Jadi maksud memerangi saudara-saudaranya setan itu adalah senjata yang mereka datangkan untuk mereka pakai melumpuhkan akidah Islam. Kita lumpuhkan senjata itu, senjatanya yang kita lumpuhkan. Habis itu setelah senjatanya lumpuh, tentu lawan kita itu lunglai. Pada saat senjatanya sudah tidak berdaya lagi untuk membackup keselamatannya, lunglai dia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa mendengarkan asma Allah. Allah Akbar. Iya. jadi ketika senjata mereka kita lumpuhkan, tak berdaya lagi, maka kemudian saudara kita ini kita berupaya untuk selamatkan. Berupaya kita supaya orang-orang yang seperti tadi Aletea, dengan jelas kita sudah melihat bagaimana kemudian cara-cara beliau berdiskusi untuk membela akidahnya. Itu menandakan bahwa apa yang diuraikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 harus kita benar-benar praktekkan di dalam perang akidah. Perang akidah yang saya maksud ini adalah perang logika yang terjadi di sosmed. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, tadi dia minta turun itu sebenarnya itu minta perlindungan. Minta perlindungan kepada posisinya sebagai ibu, minta perlindungan kepada panci, pada ikan, sayur yang ingin dimasak. Apabila di antara mereka kemudian minta perlindungan, maka lindungi, kasih ruang dia, kasih ruang. Semoga dia bisa mendengarkan firman Allah. Kalau perlu kata Allah, summa ablighu ma'mana, antarkan mereka kepada tempat yang aman bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Apa buktinya kaum tidak mengetahui? Apa buktinya? Itu tertulis di Filipi berapa? Itu tertulis di Korintus berapa? Kalau yang kayak begini aja mereka nggak mengetahui, bagaimana Quran? Maka tugas kita kemudian kita ambil pelajaran dari Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Bertanya, ditulis di mana itu? Di Filipi berapa? Di Korintus berapa? Artinya
mereka butuh bantuan kita, saudara-saudara. Cara kita melumpuhkan mereka bukan oknumnya yang kita lumpuhkan, senjatanya yang kita lumpuhkan dengan cara seperti ini. Dalilnya mengatakan Yesus diberitakan baik dengan maksud propasis, mengelabui, ya, atau jujur, aku tetap bersuka cita. Artinya ada potensi untuk mengajarkan sesuatu dengan kebohongan berdasarkan Bible tersebut. Itu yang kita tangkap dari terjemah yang tertulis. Atau jujur. Kata jujur, kebalikannya apa? Bisa jawab teman-teman? Jujur? Kebalikannya tipu noge, Zuma, tipu noge. Bohong. Nah, itu dia. Nah, jadi tugas kita mematikan senjatanya, mematikan bisahnya. Setelah bisahnya mati, lumpuh dia, rangkul. Semoga dia bisa mendengarkan asma Allah. Wa in ahadum minal musyrikin astajara. Maka perintah Allah itu jelas itu, sahabat-sahabat. Ya, saya kira metode ini yang akan kita pakai ke depannya. Bagaimana kita melumpuhkan senjata mereka? Karena Allah mengatakan inna kaida syaitan kana daifa. Sesungguhnya senjata setan itu lemah. Jadi senjatanya kita matikan, kita selamatkan saudara-saudara kita dari apa yang mereka percaya Islam ini, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui. Saya kira begitu teman-teman. Makasih. Barakallah. Gurunda, syukron Gurunda, masya Allah. Saya sambut dulu Akhi Al-Kiram, Akhi Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman ikhwan fillah yang ada di bawah, kita doakan sekali lagi ya untuk guru dan kita, mudah-mudahan beliau tetap sehat dan terjaga Amin. dari segala macam bara bahaya. Amin. Ya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah dalam menegakkan kalimat Terjaga Allah. apanya bang? Terjaga makannya 4 sehat 5 sempurna ya bang. Moto kita ish kariman au mut syahidan ya. Nah ini Bang Rafael, silakan ya. Dan bantu tab-tabnya buat teman-teman ikhwan fillah. Silakan Bang Rafael kalau mau berdiskusi silakannya dengan baik ya Bang Rafael ya. Tadi abang bilang semoga Bang Suma tetap terjaga apanya bang? Makannya 4 sehat 5 sempurna atau apanya? Kesehatan tuh, kesehatan. Gitu loh. Bukannya kesehatan itu bagian dari makanan 4 sehat 5 sempurna bang? Beda Bang lagi Rafael itu. tunjukkan tuh Kristen itu punya adab. Sekarang kamu mau diskusi Kristen itu punya adab. tema Kalau memang apa? mau naik untuk diskusi, Tunggu dulu, diskusikan tunggu dengan dulu. baik. Kalau mau diskusi dengan Bang Suma, kamu tentukan temanya apa temanya, silakan. Tema yang kamu kuasai. Oke. Apa tema yang kamu kuasai? Baik. Saya akan bertanya. Boleh? Temanya bertanya, Gurunda. Temanya Kristen bertanya. Nah gini kan, kita ini datang di kandangnya para muslim-muslim, lah wajar lah kalau kita bertanya kan. Artinya kita datang bertamu ini, boleh kan? Kecuali kalau kamu datang di kandangnya Kristen, berarti kalian yang bertanya di tempatnya orang Kristen kan begitu. Sama saja, ya kan? Enggak, saya sering ke sana, saya yang ditanya. Ya silakan, temanya Kristen bertanya, silakan. Oke, baik. Menurut kitab Musnad Ahmad 5364 bahwa batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Bisa dijelaskan kok, batu itu bisa menghapus dosa? Iya, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cakupan hadis itu menjelaskan bahwasanya tidak termaktub di dalam narasinya batu itu menghapuskan dosa, nggak ada. Tapi di situ barang siapa yang melakukan pekerjaan apa itu? Menyentuh. Jadi ada situasi di mana orang berusaha menyentuh batu penjuru tersebut. Saya di Indonesia korbankan harta, korbankan waktu, korbankan ilmu untuk menempuh perjalanan jauh demi untuk mengusap batu itu. Bukan batu itu yang menghapuskan dosa saya, tapi keridaan
yang saya imani berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi saya, perjuangan saya menuju ke sana, itulah yang menghapuskan dosa-dosa saya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini dengan sangat jelas dan terinci. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihah wa ya'mal salihah wa ya'mal salihah, dan berbuat saleh. Apa berbuat saleh? Berbuat kebajikan. Apa berbuat kebajikan? Berbuat ketundukan jasad dan hati menuju apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan Nabi Muhammad itu menyentuh batu Hajar Aswad, itu adalah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad, sehingga sahabatnya berkata, andai saja aku tidak melihat engkau wahai nabiku menyentuhnya, batu yang tidak memberikan manfaat ini tidak akan aku sentuh. Itu bukan menyentuh bang, semua itu mencium. Umar bin Khattab tidak melihat si Muhammad mencium batu itu, dia tidak akan percaya. Jangan pakai si. Sopan dikit kau manggil Nabi aku. Gurunda Suma, bukan si Suma ya, Gurunda Suma. Itu. Jadi gitu saudara ya. Jadi pada pokok yang harus saya sampaikan kepada saudara adalah bukan batunya yang menghapuskan dosa. Tidak ada dalilnya. Coba Anda baca pelan-pelan. Nggak apa-apa baca terjemahan, nggak apa-apa. Baca terjemahan pelan. Ahmad 5364. Silakan Anda baca. Musnad Ahmad, silakan Anda baca. Pelan-pelan tapi bacanya, pelan-pelan. Sampai saraf-saraf otak Anda itu bisa nangkap kata demi kata dalam terjemahan hadis itu. Silakan. Kami ingin mendengarkan, silakan. Anda bacakan kepada kami, silakan. Musnad Ahmad, barang siapa mencium batu Hajar Aswad, niscaya dosanya akan dihapus sehabis-habisnya. Percayalah, percayalah. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya dalilnya Hajar Aswad menghapus dosa. Boleh? Musnad Ahmad 5364. Gitu, Bang. Coba Anda bacakan. Barang siapa mencium Barang siapa mencium, tidak dikatakan bahwa Hajar Aswad itu menghapus dosa. Mencium, barang siapa mencium batu itu menghapus dosa, Bang. Yes, dalil yang saya minta, di mana dalilnya batu itu yang menghapus dosa? Iya, guna dari mencium batu menghapus dosa. Makanya banyak yang sampai sekarang yang saya tanya, batunya yang menghapus dosa dalilnya di mana? Padahal batu itu sudah pernah ada di India. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Dalil batunya yang menghapus dosa itu di mana? Di dalam kitab Musnad Ahmad. Nggak ada tertulis batu menghapus dosa di situ, nggak ada. Musnad Ahmad 5364. Di situ dijelaskan mencium batu sama dengan menghapus dosa sehabis-habisnya. Percaya. Iya, yang saya tanya, batu menghapus dosa di mana dalilnya? Itu dalilnya, Bang Suma, sudah dibacakan. Hah? Lah, gimana sih, masa tidak mengimani kitab sendiri? Astagfirullahaladzim. Yang saya tanya, dalilnya batu menghapus dosa itu di mana? Iya, itu kan di sini tertulis barang siapa mencium. Jadi kalau mencium batu, berarti batu itu berkuasa menghapuskan dosa. Ya, sama halnya ketika saya berkata, barang siapa mengangkat batu ini, maka dia akan mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Pertanyaan saya, beda analogi. pertanyaan saya, yang mendatangkan duit itu batunya atau pekerjaannya? Beda analogi, Bang Suma.
Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Itu menunjukkan bahwa benda mati yang menghapuskan dosa. Jadi kalau misalkan Bang Otak Suma nggak mengangkat nyampe, saudara. Otak nggak nyampe. Lanjut yang Gurunda. menghapus, Allahu Akbar, Masya Allah. batunya yang menghapus, bukan bagaimana abang mengangkatnya, tapi batunya yang menghapus, Bang. Di mana tertulis batunya menghapus? Sedangkan diterangkan di sana inna mashar ruknil yamani waruknil aswadi yahuccul hataya hatta. Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium. Jadi kalau kamu mencium, berarti batu akan menghapusnya. Di mana tertulis batunya yang menghapuskan dosa? Batunya. Di mana di situ? Bang, itu sebab kamu mencium itu sebab akibatnya. Baca dulu Bang. baik-baik tuyul. Dalilnya sudah sangat jelas loh. Aduh, dasar kau tuyul catatan tenggiri ya. Terus yang menghapus siapa? Menciumnya? Kan tidak mungkin. Loh, ini perintah, ini perbuatan. Ini perbuatan. Innal masharruknil yamani. Coba di mana batu menghapus dosa di situ? Coba. Ah itu ada. Di mana ini batunya? Mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus dosa di situ? Mana? Batunya nggak ada ini. Itu Batunya nggak Bang, ada. itu mencium rukun yaman dan ajar. Mana batunya? Oke. Itu Saya belum bisa menangkap saudara. Saya belum bisa menangkap tuduhan saudara. Boleh tidak Anda memberikan refleksi terhadap pernyataan saya? Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapati aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini batu telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu menyentuh bibir dan dosa dihapus dan dosa diampuni. Pertanyaan saya, yang menghapus di sini batunya, batu baranya atau pekerjaan menciumnya? Silakan. ya justru penyebab batu menghapus dosa karena kamu mencium. Oh, berarti Cuma ini tentang berarti hubungan sebab akibat. Jadi Oke. iya, Oke. karena kamu mencium, batu menghapusnya. Berarti Bang gini. Suma mencium, maka batu menghapus. Ah, itu muncul tuh itu. Ya saya 6 boleh Anda baca. Saudara, ya saya 6. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu dihapus dan dosamu telah diampuni. Pertanyaan saya, apakah batu bara yang menyentuh bibir orang ini yang menghapus dosa orang tersebut? Silakan. Mau aku datang besok. Ini Pelangga pelongo. saya belum membahas tai sapi ya kawan. Syukran, Ukhti Mila, Bunda Mila. Ini saya belum membahas tai sapi nih. Kalau Anda mendudukkan Hajar Aswad sebagai penebus dosa, maka saya boleh mendudukkan tai sapi sebagai penebus dosa. Karena di situ jelas, bakarlah tainya. Itulah korban penebus dosa. Itulah katanya. Jadi yang menghapus dosamu tai sapi gitu. Atau pekerjaan membakar tai sapi itu. Bukan salah Bang Suma, itu bukan bermakna Oh, kalau itu bukan. Batu bukan batu hitam itu yang dimaksud sampai sekarang, makanya Siapa sampai bilang sekarang, ini berbicara orang batu? Coba Anda berbondong-bondong. dibesarin lagi saudara. Karena berkeliling Dibesarin kota. lagi saudara. Terus Dibesarin. batu, Bang. Yesaya Coba. 6 nomor 6. Bang Suma. Mundur Bang Suma. satu data. Bang, Sabar. coba Bang, Kita berpikir, bukan mau Bang. mencari Bagaimana- manakala kita memberikan edukasi ilmu Iya. pada Coba Bang, para yang bagaimana menyimak kita. bagaimana seluruh dunia datang untuk mencium batu yang Batu ada di sana, penjuru, Bang? batu penjuru. Alhamdulillah, masya Allah. Berapa penjuru, banyak Masya Allah. air liur yang tergabung di situ, Bang? Air liur, bibir. Nah ini kalau sudah begini ini sudah jatuhnya ke penistaan ini. Enggak, Bang. Ini penghujat, Yesaya penghujat 6. ini Gurunda. Iya, Yesaya 6 nomor 6. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapati aku, di tangannya ada batu bara. Dalam bahasa Ibrani disebut risfah. Risfah itu artinya lantai batu. Lantai yang terbuat dari batu.
Ritzvah dalam bahasa Ibrani. Tuh. Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada ritzvah, batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Jadi batu dibawa oleh serafim ini malaikat untuk dibawa menyentuh bibir orang tersebut. Dan setelah menyentuh bibirnya, dosanya dihapuskan kemudian. Pertanyaan saya, syukran sahabatku. Pertanyaan saya, apakah batu ini yang menghapuskan dosa orang tersebut, batu bara ini, ritzvah ini yang menghapuskan, atau perbuatannya mencium batu itu yang menghapuskan? Itu bayang-bayang Kristus, Bang, bukan batu seperti batu benda mati yang kamu maksud. Baru. Banyak alasan kau Itu Coten. bayang-bayang Banyak alasan kau. Kristus. Berarti Yesus Anda katakan bayang-bayang Itu bayang-bayang Kristus. berarti batu bara ini bayang-bayang Bukan Kristus. batunya yang Oke. menghapus, tapi Dinda Alfi boleh tunjukkan Keluaran 29 nomor 14. yang diibaratkan sebagai batu bara, batu Oke, yang bayang-bayang. Ya, Oke, diam oke. dulu, tuyul, Oke, diam dulu, berarti diam dulu, itu tuyul. bayang-bayang. Kita hargai. Batu bara tadi itu adalah bayang-bayang. bukan Oke. bukan seperti batu yang Berapa, batu Bang? hitam Oke. yang kalian cium-cium Baik, itu. Keluaran Tidak 29 seperti nomor itu, 14. Bang. Baik, Yang saudara. Keluaran 29:14 ya. Iya, baik kita hargai. Enggak apa-apa. Iya. Jadi batu tadi Dibacakan dulu. bayang-bayang. Sekarang ini bukan ini, saya baca ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan taiknya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itulah korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa di sini adalah tai sapi. Pertanyaan saya, ini juga bayang-bayang Yesus? Mohon maaf, Iya, saya bertanya. Bang, itu bayang-bayang tentang penghapus dosa, Bang. Ini bayang-bayang tentang Yesus. Jadi tai Iya. sapi ini bayang-bayang untuk Yesus. Iya, bayang-bayang tentang korban penghapus dosa, Bang. Enggak. Pertanyaan saya, tai sapi ini bayang-bayang untuk Yesus. Bang, nggak gitu, Bang. Darah anak domba, Bang. Ini sapi bukan domba. Darah anak domba. Tadi batu bayang-bayang Yesus. Ini tai sapi bukan? Maaf saudara-saudara Kristen di bawah. Pilih saja. Maaf. Gini Gerunda. Iya. Kamu pilih saja mau cium batu atau cium api. Itu, silakan. Berarti kan Kau pilih berarti saja. kalian berarti cium kalian batu atau mengamini bahwa kalian cium batu bara. ya. Bukan, Iya, kita kau pilih. mengembalikan begini saudara. Itu dia Kalau- sendiri mau cium batu atau apa? Saudara gini. Kasih. Tadi di Yesaya Bang, 6 nomor Bang Suma, 7 persis jaga persis teman-temannya, seperti Bang. apa yang dilakoni kami umat Islam hari ini. Kemudian kami memahami Keluaran 29 nomor 14 tidak begitu. Bukan tai sapinya yang menghapus Sendiri dosa. yang sudah konfirmasi bahwa kalian itu mencium batu, Bang. Itu tadi. Jadi Keluaran 29 nomor 14 tidak kami pahami bahwasanya tai sapi inilah yang menghapus dosa. Tapi kami paham bahwasanya pekerjaan berkurban, mengambil sapi, kulit, dagingnya dan juga eeknya dibakar. Upaya itulah yang menghapus dosa, bukan tai sapinya, bukan kulitnya, bukan dagingnya. Itu yang kami pahami. Begitu juga ketika berbicara mengenai Hajar Aswad, bukan batunya yang Beda menghapus kasusnya dosa. itu, Bang. Batunya yang menghapus. Justru itu batunya yang menghapus, Bang. Coba Dalilnya buka. boleh tunjukkan tadi di mana batu menghapus dosa? Nggak ada. Nggak ada di situ. Oke, saya ada tunjukkan dalil. lagi. Saya Buka tunjukkan Bukhari lagi. 14:9. Bukhari 14. Nggak ada batu menghapus dosa di Coba situ. Nggak buka. ada. Di mana ini ada batunya, mohon izin. Ya silakan coba tunjukkan di situ. Di mana ini di sini? Tidak ada batu di sini. Saya bacakan ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batunya? Bahkan Coba di buka dalam bahasa batunya, Arabnya juga. oke, baik. Di Coba sini, buka di dalam Bukhari bahasa Arab. 14:94. Coba buka, Bang. Di dalam Bukhari bahasa Arabnya juga tidak ada batunya di sini. Bahasa batunya. Coba, Jadi coba. mencium. Ya. Gimana? Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Kalau di Keluaran 29, tai sapi loh tertulis di situ. Tertulis. Bungkus tetapinya dibungkus. Jadi Kalau saya nggak rasa mau udah bakar, ya. bungkus. Saya rasa udah. Nah sekarang
kita lanjutkan, kita tinggalkan ini. Sekarang yang menghapus dosa di Kristen itu siapa? Saudara, Paulus. yang menghapus dosa di Kristen itu siapa, Bang? Yang nebus dosa Kristen siapa? Saya serius nanya loh. Kalau kami kan jelas puasa, sholat sunat, buang duri di jalan, beri salam, senyum kepada orang, itu semua penggugur dosa kan ya. Nah, saya boleh bertanya kan kepada saudara, kalau di Kristen yang menebus atau menghapus dosa Kristen itu siapa, Bang? Bom paman. Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa, Bang? Kalau kami kan mencium tadi. Oh, kalau kamu percaya mengiman Kristus. Enggak, saya bertanya kepada kamu saudara, akan dihapus. bagaimana cara di Kristen itu dosa dihapuskan? Ya, kamu harus percaya. Dengan cara kamu percaya di sini artinya mengimani Ya, sungguh-sungguh iya. bahwa Oke. Yesus itu Bahwa- Tuhan dan Allah. Maka Di dia mana akan itu menjadi juru tertulis, Bang? selamatmu, begitu. Di mana percaya Yesus Tuhan dan Allah, maka dosa akan dihapuskan. Itu tertulis di mana, saudara? Kami butuh dalil. Karena jarak Anda Di kitab dengan Yesus Rimba. itu 2000 tahun lebih. Kami nggak mau percaya begitu aja. Tolong kasih dalil di mana dikatakan siapa yang percaya Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu tertulis di mana, kawan? Serius nanya ini, serius nanya. Umat Islam penasaran. Silakan. Jawab Karisteng jawab. Kartu kuning. Narasumber Kristen, kartu kuning. Tidak bisa menjawab. Ayo, Pingsan paman. kartu kuning. Pingsan. Narasumber Kristen, tolong yang di bawah, kawan-kawan Kristen silakan dijemput. Narasumber Kristen satu ini ternyata sudah tidak bernapas lagi. Kartu kuning. Saya bukan mau ngajarin ya, teman, khususnya kepada saudara Refael. Ungkapan beliau sebelum beliau kabur tadi itu kalaupun ada tertera paling di mana itu ya, di Roma 10 nomor 9 nomor 10. Tapi itu kan Paulus punya merek. Sedangkan cara menghapus dosa yang Yesus ajarkan itu pertama Kisah 3:19, Kisah 17 nomor 30, Kisah 8:22. Kemudian ada juga di dalam 2 Timotius 2, ada juga Wahyu 2, ada juga Lukas 5, Matius 3, yang terkait dengan perintah untuk bertobat. Sekali lagi, untuk menghapus dosa, Yesus bahkan Bible memerintahkan untuk bertobat. Kisah 3 nomor 19, maka bertobatlah dan bertobatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dapat dihapuskan. Jadi tidak ada seperti yang diuraikan tadi oleh saudara kita tuh. Kisah 17 nomor 30, zaman kejahiliaan yang diabaikan oleh Allah, tetapi sekarang dia memerintahkan semua orang di mana-mana untuk bertobat. Ya, jadi bertobat ya. Kisah 8:22, oleh itu bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan agar jika mungkin niat hatimu dapat diampuni. Apa lagi ya? Lukas 5 misalnya. Yesus menjawab mereka, orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib. Orang-orang yang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan mereka yang sakit. Saya tidak dapat untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Bertobat. Jadi Yesus itu memerintahkan bertobat, bukan meneladani mati menebus dosa. Itu doktrin yang muncul belakangan. Jadi perintah yang muncul. Ya, silakan. Ya lanjut, udah lanjut. Sedikit lagi saudaraku ya. Jadi Matius 3:2, bertobatlah. Perintah Yesus itu bertobatlah. Andai saja mengimani Yesus mati di atas pohon itu menebus dosa dalam ajaran Yesusnya, maka Yesus akan berkata,
kalian akan terhapus dosanya dengan percaya bahwa saya mati nebus dosa kalian. Tapi justru cakupan pengajaran Yesus, bertobatlah, 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 bertobatlah. Insya Allah. Sedangkan ajaran muncul nebus dosa itu belakangan datangnya. Silakan. Silakan. Makasih. Mohon izin Gurunda dan guru yang lain. Selamat siang Bang Cikado. Ini dari Muslim atau dari Kristen? Bang Cikado monitor. Monitor, Bang Cikado. Muslim. Saya turun aja. Oh ya, ini. Salam kenal, Bang. Iya, salam kenal. Terima kasih atas support-nya ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya buat Aki ya, Bang Cikado mohon izin ya. Salat buat teman kita ya. Gurunda sakit apa Gurunda? Batuk, pilek. Kemarin 4 hari yang lalu hujan-hujan di gunung. Kencang kali. Masya Allah. Dan satu Makassar ini boleh dibilang loh, mungkin pancaroba kali ya. Hujan deras berjam-jam, tiba-tiba terik. Nah itu dia. Sehingga banyak yang pancaroba ya, benar-benar pancaroba Gurunda. Syafaqillah Gurunda. Kasih. Ya, Jakanto monitor. Kakak. Muslim Kristen. Masih muter di Jakanto. saya. Masih muter di saya, masih muter. Jaga kanto monitor. Di saya belum ini, belum masuk. Masih loading. Duduk di sini. Mas ya? Kalau di tempat tuh saya lihat sudah ini. Nah, turun. Ade. Ya buat teman-teman Kristen yang di bawah ini ya, kita tidak tahu mana Muslim mana Kristen. Jadi kalau yang mau naik silakan. Saya Kristen ingin berdiskusi dengan Gurunda gitu ya. Buat teman-teman ikhwan fillah untuk bantu tab-tabnya. Ini ada wifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Hong, mohon izin apa? Langsung turun belum? Wih, saya Muslim saya. Saya turun Muslim. aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ardiansa. Enggak, saya cuman kangen aja sama suaranya Bang. Cuma saya ingin nyapa guru saya dulu karena Iya. ya begitu aja lah. Intinya saya pastikan lagi dia. lo enggak benar. Kita bisa pastikan Gurunda kita dalam keadaan sehat meskipun agak sedikit batuk ya Gurunda ya. Allah. Amin. Ya, batuk. Allahumma amin. Amin amin ya Ya, Allah. syafaqallah Gurunda. Allahumma rabbanas asbil ba'sa isyu anta syafi la shifa'i la shifa'uk shifa'ana yughadiru saqama. Saya izin turun Gurunda, saya izin nyimak di bawah. Semoga teman-teman Oten ada yang banyak naik di sini. Izin Gurunda, yuk Ustadz Miftah, Ustadz Alif, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan follow-follow ya teman-teman Ivan. Nanti kalau ada yang berat-berat naikkan beliau. Iya. Iya, beliau master of data juga itu. Iya makanya. Nanti kalau ada lagi mau naik, turunkan saya Ustaz Miftah. Oke, siap ya siap. Gimana den ro pembicaraan ro? Insya Allah kita tunggu beliau datang. Bilang Karena- sih kalau dia datang nanti saya telepon, kita jemput di bandara begitu. Ya nanti tinggal lihat lokasi aja. Siap. Lanjut. Iya Bang Efrahim, izin Gurunda. Bang Efrahim monitor Bang Efrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Suma sakit kah Bang Suma itu? Anu, masa bolo ih. Flu. Iya, turunkan saja Bang. Oh iya, Orang terima kasih. orang Jepang Iya. bilang flu. Iya. Iya. Semoga Bang Suma cepat sembuh ya. Semoga Bang Suma cepat sehat-sehat. Iya. Amin Allahumma Iya. amin barakallah. Rindu dengan Bang Suma juga ini. Masya Allah, makasih. Iya. Sehat juga lah ya. Iya, turunkan aja. Turunkan Iya. aja. Terima kasih Iya. supportnya Aki. Salam Iya. buat keluarga juga ya. Iya, amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Febri monitor Bang Febri. Bang Febri monitor. Ya nggak usah. Darulan monitor Bang. Lah, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ya gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, sudah lama saya mau masuk tapi tidak bisa. Monitor dari Kalimantan Timur. Iya, siap. Terima kasih Ada yang mau sudah disampaikan menaikkannya. Abang kok? Baik, siap. Cuma saya hello aja nah untuk Oke. guru kita. Iya. Baik. Makasih Abang Darulan, Masya Allah. Insya Allah kita selalu berada di atas karena memang kita teratas. Amin. Alhamdulillah. Ya, gitu aja dah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya Bang Bronson pagi. Gini ya, aku di komentar dikit ya. Tadi aku dengerin semua omongan di Komal tuh. Boleh? Silakan Bang, silakan. Jadi gini ya, Silakan Abang. Tuhan di Alkitab itu Maha Pencipta. Kemudian dia menciptakan juga malaikat. Malaikat ada yang jatuh karena ingin menyamai Yahweh yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Maka Yahweh melemparkan setan dalam iblis dan neraka. 2 Petrus ayat 4 ya. Lah, kemudian 600 tahun setelah Yesus naik surga, muncul Allah dari Mekah. Dia kemudian menyatakan diri sebagai pencipta dan dia kakinya di neraka dan utusannya itu Jibril dalam gua. Jadi gitulah. Maka yang di neraka itu melawan yang di surga. Yang di neraka itu melawan yang bertata di surga. Itu. Jadi kalau Anda ingin tahu, cuma itu aja. Ya udah Jadi, cukup. karena Ya, dari oke, itu oke. maka Baik, Anda baik, semua sudah. melawan Alkitab Yahweh. Anda semua melawan Alkitab Yahweh dan melawan Yesus putra Yahweh atau putra Bapa. Ya udah Itulah. Bang, Jadi yang udah menjadi sip udah perdebatan paham. intinya itu. Namanya Alkitab, nama firman ya. Kitab firman itu hanya dari yang berada di surga, bukan yang kakek di neraka. Kalau kakek di neraka Iya udah Pak, udah dipahami, udah dipahami. Silakan Gurunda. Iya baik. Kalau kita berbicara mengenai materi yang saudara sajikan ini, bahwa kaki Tuhan ada di neraka, lalu bagaimana dengan Tuhan yang justru terbuat atau badannya penuh dengan api? Itu dulu. Jelas ya. Jadi itu, kalau Tuhan Alkitab itu memberi keselamatan, sebaliknya Allah yang kaki di neraka memberi ketentuan mendatangkan neraka. Itu kalau Anda baca Allah di neraka itu di kaki di neraka itu Ngomong apa ini bisa Pak? juga buktikan. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Apa Gini. yang mau ditanyakan? Bukan. Apa yang mau Kan ditanyakan gini. Pak? Apa pelan-pelan Aku aja? tanyakan, kapan Allah bisa mengeluarkan kaki di neraka? Tidak ada satupun ayat yang menyatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan Alkitab menciptakan neraka itu untuk menghukum iblis yang ingin menyamai dia. Dan yang di neraka menurut Alkitab adalah makhluk yang nggak bisa keluar dari neraka. Itu. Jadi aku tanya Oke, kapan? sudah cukup. Oke, paham. Oke, udah. Ngomong apa kau ini? Setahu Silakan, saudara, Gurunda. mana beliau? Dia turun beliau? Dia turun Gurunda. Oh, kamu. Dia turun dia. Iya. Dia memahami silakan, Guru. saudara itu memahami Tuhan kita itu makhluk. Dia mau mempersamakan Tuhan kita dengan Tuhannya. Pertanyaan saya ini pertanyaan sederhana aja sih.
Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Apakah neraka ini berefek terhadap hakikat Allah? Berefek enggak terhadap hakikat Allah akan neraka? Apakah Allah itu makhluk sehingga dia kepanasan, sehingga ia kedinginan? Sudah pasti enggak kan, teman-teman? Ya, Laisa betul, bro. kamislihi syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu satu. Bagaimana dengan sebaliknya? Anak manusia, roh bertanduk 7, bermata 7, kemudian berada di dalam api. Terbakar enggak? Terbakar enggak? Terbakar. Ya, terbakar. Terbakar. Jadi pandangan saudara kita Kristen tadi, dia seakan-akan menyatakan Tuhan kita itu makhluk, sama seperti dengan Tuhannya. Jadi kalau makhluk itu kakinya di neraka ya terbakar. Kaki di neraka itu maksudnya kuasanya. Kaki itu kuasa. Sebagaimana tangan itu kuasa. Kaki memijak neraka, artinya neraka itu diinjak. Allah berkuasa terhadap neraka. Allah berkuasa terhadap makhluknya. Bukan dalam pemahaman mereka bahwa Allah itu kakinya di neraka, artinya dia masuk neraka. Emang manusia? Nah, cuman kita nggak diberi ruang untuk menjelaskan. Tiba-tiba dia pergi, hanya mau menghujat, habis itu pergi. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai hakikat yang disembah oleh umat Islam, orang Kristen juga harus memahami bahwa umat Islam itu menyembah bukan makhluk yang disembah oleh umat Islam, tapi Khalik, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi berkuasa atas segala-galanya. Berkuasa atas neraka, berkuasa atas surga, berkuasa atas segala-galanya, karena dia maha kuasa. Nah, beda kalau manusia yang keluar dari rahim, habis itu ditaruh di neraka, ya mutung, hangus dia. Jadi Hangus bagaimana dia. penjelasannya itu Bang Suma? Saya pernah dengar itu kursi roda yang rodanya menyala-nyala. Nah itu. Kalau di dalam kalau di dalam kitab Daniel diterangkan kemudian bagaimana kursi roda api, Daniel 7 nomor 9. Itu bagaimana itu ya? Aku melihat tahta diletakkan duduk dan yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Itu apa itu kira-kira teman-teman? Jadi neraka lah. Apa itu? Bahaya ini. Bahaya kalau ada sembahan duduk di kursi roda yang rodanya api. Bagaimana itu teman-teman menjelaskan itu? Berarti di neraka itu Bang ya? Kalau identik neraka itu api kan? Iya, neraka identik dengan api, pasti. Ya karena di akhirat itu kan pilihannya dua ya kan Gurunda. Kalau tidak ada api ya kalau misalkan bukan surga kan berarti yang api itu kan neraka kan, berarti di neraka api. Iya kan? Iya. Iya itu betul itu. Jadi kalau berbicara mengenai seperti yang diterangkan yang dituduhkan tadi, ya gimana menjelaskan ke mereka, sedangkan di dalam kitabnya mereka contoh nih. Ini contoh, nanti coba saudara-saudara pikirkan. 2 Tesalonika berapa? 1 nomor 7 misalnya.
Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Yesus berada di dalam api yang menyala-nyala. Nah, Mohon izin Guru ada. iya silakan. Iya. Bang Anakmi dan Bang Usman, mohon izin monitor Bang Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma Muslim, ya. mau bertanya Bang Sumang sebentar aja Bang. Oke, boleh, silakan. Orang Bugis juga aku Bang ini. Iya silakan. Bang Sumang sakit gak? Saya lagi flu kawan. Batuk nak emang kelinga ki more oreki. Iya, Kalau betul. more oreki paling semalam paling 2 hari itu insyaallah. Anu aja madu Ya. madu asli karena pernah aku alami itu. Iya makasih Bang, makasih Masya Allah. Madu asli 1 sendok. Kalau mau tidur enggak batu lagi kalau malam itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Iya tapi nggak apa-apa, sakit ini nggak apa-apa. Anggap saja ini penggugur dosa kan ya. Iya Bang. Sambil kita berobat. Cari madu asli ya. Ya cari madu asli. Kalau tidak ada janda atau perawan madunya nanti yang kita cari. Eko degaga madu asli Bang. Madu biasa aja dulu dicoba karena ndak pernah aku coba madu biasa dijual di apotek. Iya. dicampur masa aku Bro Ya. Biasanya ya madu asli pakai kang anakku biasa ro siwan ni dia nang kena tinro. Oh. Nah, sepisaku pedaka kak agak ya berapa? Polen ko dokter dan lupa aja more. Maka dai nasa amure nuremu nasa makutoro. Maka dai mi dokter nasa surbani minum anu madu cani. Furano vino cani denan kana more siwan ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Mega no aburangero sakkan ugo kani lemo-lemo ya agak may dia mampang. Madu asli mani. Iya. Terima kasih Bang Usman atas masukan. Itu aja Bang. Silakan diturunkan aku Bang. Oke ya. Masya Allah. Terima kasih, kita doakan ya Guru kita ya. Makasih. Kita doakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bunda. Siap. Salam Bang Rahta semua ya. Saya lagi di jalan ini tadi. Ya udah. Oh iya. Lanjutkan. Aman Jakarta aman Bunda. Aman. Iya. Aman insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Abang ya. Oke, buat teman-teman di sini silakan ya untuk mengajukan permintaan yang mau diskusi ya. Ya, Bang Burung, Bang Burung, la ilaha illallah. Burung merpati. Megatogen nama. Bang Burung. Astagfirullah. Burung. Siaga ya. Mbak Silvi, selamat siang. Mbak Silvi. Balik. Agak suarana. Iya, Pak Yuda. Assalamualaikum. Muslim, Kristen Bang. Pak Yuda. Pada mental lagi nih Roh Kudusnya. Lance mana no? Iya, yang Islam mohon maaf, jangan dulu ajukan permintaan. Jervo Harley.
saya di bawah saja, saya Muslim, saya Islam. Oh, Muslim, masya Allah. Soalnya ada pengajuan. Bang Kaisar ini kan. Waalaikumsalam. Oh, Bang Kaisar ini, Mi. Guru. Oh, Bang Saya Kaisar. di bawah saja, saya nyimak di bawah. Saya nyimak Bang semua guru dah, semua guru saya nyimak di bawah. Apaan sih? Izin salah. Iklan dulu Bang Kaisar, iklan dulu ya. Iklan lah dulu Bang Kaisar ya. Bang Jervo monitor nih. Ya, shalom Bang. Ya, saudara. Abangku silakan. Boleh tanya soal Islam Bang? Boleh. Ya, silakan Abang. Kepada Gurunda, silakan. Ya, yang disembah Muhammad sama yang disembah kakek Muhammad sama enggak? Kakeknya Nabi Muhammad. Ya, kakeknya Nabi Muhammad. Kalau dikatakan Abdullah, hamba Allah, kalau dia menyembah Allah berarti sama. Tapi kalau pernah menyembah berhala berarti nggak sama. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad menyembah Allah. Gitu saudara. Ada riwayat? Masalahnya Ada riwayat kakeknya nyembah berhala? bukan masalah riwayatnya Bang. Ini Ya. pertanyaannya kan dari mana kakek Muhammad mengenal nama Allah? Oh. Sehingga dia menamakan anaknya kekasih Allah. Iya, Masya Allah. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka memang tahu kalau nama Tuhan itu adalah Allah. Mereka tahu. Makanya di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, surah Az-Zukhruf, dan juga surah Yunus, ketika orang-orang ini ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Mereka akan menjawab, yang menciptakan kami itu adalah Allah. Mereka udah tahu itu. Sebelum Nabi Muhammad SAW kemudian menerima Al-Quran, orang-orang Quraisy itu sudah menyembah, sudah tahu bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi Ismail adalah kakek mereka. Nabi Ismail mengenal itu. Nabi Ibrahim pun mengenal Allah, Tuhan dia. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Lalu kenapa mereka menyembah berhala itu? Sama seperti, mohon maaf nih, sama seperti orang yang menyembah berhala, mereka menganggap bahwa benda itu bukan Tuhan. Benda itu hanya mediasi, hanya media untuk menghubungkan mereka kepada Tuhan yang tak terlihat. Enggak paham saya Bang. Maksudnya gimana? Mereka tahu bahwa benda itu benda mati. Kita menyembah berhala, misalnya dia bikin patung. Tanya, apakah Tuhan benda ini yang mendatangkan rezeki? Bukan. Bukan. Tetapi benda ini kemudian sebagai penyambung untuk kami kemudian sampai kepada Tuhan yang tak terlihat itu. Masih bingung saya Bang. Nggak, kalau mereka tahu yang mereka sembah itu bukan pencipta, mengapa mereka menyembah? Kalau mereka mengetahui ada Allah yang menciptakan, kenapa mereka menyembah berhala? Nggak langsung aja. Kan mereka sudah mengenal dari Ismail. Kalau tadi Bang bilang mereka sudah mengenal dari Ismail. Itu Kenapa mungkin kok lari? cocoknya ditanya kepada mereka, saudara, bukan ke saya. Sama seperti ketika saya bertanya kepada saudara kan ya, kenapa Anda tahu Yesus itu manusia? Kenapa Anda sembah? Apa kata saudara? Karena sorry Bang. Karena Yesus itu adalah ilahi, ya kan, yang datang dalam bentuk manusia. Kenapa dia mati? Kalau Karena di dia manusia. Alkitab bilang daging Bang. Saya bukan Tritunggal Bang. Iya, sama contoh misalnya ketika orang Kristen seperti itu sama. Jadi kalau Anda bertanya kenapa mereka tidak menyembah, karena Allah belum menyatakan diri kepada mereka dalam bentuk pewahyuan. Begini, oke Bang, tujuan saya gini Bang. Abang, saya nonton video Abang meledak-meledak
marah bilang kita pakai nama Allah di Alkitab. Yes. Ya mungkin saya tidak tanya kan. Tapi kok kakeknya sudah mengenal. Kakeknya Gitu bukan loh. Kristen. Nama itu sudah ada. Yes, sebelum dan bukan Muhammad. Kristen. Dan satu hal Iya, yang tapi- perlu saudara paham, izin. Satu hal yang perlu Anda paham. Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan rujukannya kepada orang Arab. Tidak ada kakeknya Nabi bukan Muhammad yang masalah datang ini. kemudian untuk dijadikan sebagai referensi penerjemahan Bible. Itu. Iya. Kalau masalah nama yang diambil, tapi kan yang dipermasalahkan karena itu nama itu tidak boleh dipakai. Yes, Kenapa karena dipakai? Kristen menggunakannya pada bukan tempatnya. Ya itu kan permasalahan. Kalau saudara Kristen menggunakan pada tempat yang sebenarnya, ya tak masalah. Karena memang Allah satu-satunya Tuhan dan tak ada Tuhan selain Allah. Tapi Artinya sayangnya, maksudnya gini, saudara Kristen begini, menggunakan gini, Bang. kata Terlalu Allah jauh, itu Bang. bukan Terlalu pada jauh, tempatnya. Jatuhnya kepada Terlalu jauh. penistaan, Maksudnya saudara. begini, Abang marah karena nama itu dipakai itu, sedangkan nama itu sudah dipakai sebelum Nabi Abang punya. Dipakai oleh mereka bukan untuk dihinakan oleh mereka. Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Cocok itu. Anda mau pakai Kan di nama Alkitab Abdullah juga tidak boleh. dipakai untuk menghinakan. Kalau di kitab Anda Kita bukan ada yang menghina loh. Alkitab juga kan LAI tidak menghina. Kata siapa? Cuma kan Kata siapa, Bang? ya, artinya kan Allah itu kan kalau di Alkitab itu kan sesembahan, bukan. Coba Anda baca 1 bukan Korintus maksud 1 nomor 25 sama boleh? seperti ini kan, seperti Abdul apa? kakeknya Saudara, Muhammad. Kakek boleh enggak Allah kalau itu kan kita apa berdiskusi menghina? itu saling ganti-gantian dan kita mendengarkan lawan diskusi kita, bukan cuman congor. Bukan cuman telinga kita dengan congor kita yang kerjasama, tapi kita harus kuping kerjasama dengan mulutnya lawan diskusi kita. Boleh nggak? Boleh ya? Nah, karena Anda mengatakan di Bible tidak dihinakan Allah. Kata siapa? Yesus disebut sebagai anak Allah, itu menghina kami. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Anda mengatakan Yesus anak Allah, itu menghina. Kenapa Anda tidak mengatakan saja Yesus anak dewa, Yesus anak Theos, atau Yesus anak Bapa, atau Yesus anak Elohim? Kenapa harus Tuhan kami yang kalian bawa? Itu yang maksud saya. Bilang Tuhan Abang. Artinya nama itu sudah ada waktu zaman, dan nama itu yang Abang permasalahkan itu sudah ada sebelum zamannya Nabi Abang Saya ada. iakan. Saya iakan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang disembah para nabi adalah Allah. Berarti Allah sudah ada. Jauh sebelum ada itu ada. Kan tadi saya sudah menguraikan itu, saudara. Saya mengatakan ketika Bang. Anda membawa narasi, kenapa Anda marah? Ketika Kristen menggunakan kata, jelas saya marah. Karena Kristen menggunakan kata Allah dengan sangat menghinakan nama itu. Nama yang kami muliakan dipakai dengan serampangan. Contoh 1 Korintus 1 nomor 25. Karena kebodohan Allah. Kenapa Tuhan kami disebut bodoh? Kenapa Tuhan kami harus disebut bodoh? Hah? Kenapa Tuhan kami harus disebut bodoh? Heti moros theos. Sebab kebodohan Allah. Sedangkan Theos itu dewa. Harusnya sebab kebodohan dewa. Kenapa harus Tuhan Bang, saya? coba tunjukkan datanya Bang. Itu kayaknya tidak ada ayat begitu Bang. 1 Korintus 1 nomor 25 silakan saudara. Sudahlah, Abang selalu banyak bawa masalah apa? Bawa ayat salah. Begini, Bian. Kita tidak usah ke ayat aja, Bang. Nanti Jangan Anda menuduh saya salah. Silakan Anda baca 1 Korintus 1:25. Jangan saudara, jangan. Jangan Anda mengatakan saya bawa data salah. Jangan. Anda baca 1 Korintus 1:25. Please, baca.
Silakan dibuka mute-nya Bang Jervo. Sumber perdebatan itu karena jadi Bang Broson diam dulu. Bang Broson diam dulu. Anda di bawah saja ya. Anda di bawah saja. Mohon maaf saya turunkan Anda. Silakan dibesarin. Ya, saya Silakan dibesarin. Nah, ini terjemahan ini. Ini terjemahan yang tidak sesuai dengan original teksnya. Coba original teksnya ada gak yang sanggup menunjukkan Itu kan kepada Anda saya? sudah salah. Begini Bang, begini. Saya tidak mau Anda baca ayat karena Anda baca ayat salah. Tadi Anda bilang kebodohan Allah. Itu bukan kebodohan Allah. Anda salah kan bacanya. Besarin Alfi, besarin Oke, Alfi. Alfi, siap. Tadi Anda baca kebodohan Allah. Ternyata di situ kebodohan dari diam Allah. dulu Bang Jervo, diam dulu, Makanya diam saya dulu, diam bilang dulu. Tidak usah buat Diam dulu Bang Jervo, sebentar. Tidak Saudara, saya menghargai, saya menghargai keminimalan ilmu Anda. Saya hargai itu. Silakan Dinda. Anda baca satu kata Anda hilangkan, itu sudah salah. Diam dulu. Coba original teksnya silakan, original teksnya silakan. Iya. Ngerocos Di sini dikatakan hotito moron toteo. Apa artinya? Karena kebodohan dewa atau karena kebodohan teos. Coba. Itu artinya saudara. Tapi diganti Allah di situ. Kami marah. Saudara-saudaramu Islam marah. Kenapa nggak dihargai sih? Itu original teksnya tuh. Sebab kebodohan dewa. Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami? Kenapa nggak gunakan Theos? Ada Allah di situ, ada Allah. Nggak ada. Yang ngoceh bilang Allahnya Allah mereka bukan kami. Diam dulu, penyembah tai kau di bawah dulu. Naik-naik. Mana coba tunjukkan saudara. Bang, ingat ya. Kalau mau bicara sampai ke Coba. Kau baca original teks silakan. Kau baca. Baca original teksnya. Ada ahli bahasa, silakan suruh baca. Bang, saya bukan orang, saya belum bisa baca bahasa Yunani. Makanya itu ini saudaraku. Bang, maksud saya gini Bang, kita tidak usah lari ke ayat. Ini permasalahan ke kata-kata yang Abang tidak suka tadi kita bilang. Nah itu buktinya nih. Ini buktinya. Saya tidak marah itu tanpa alasan. Marah karena ada alasan. Kok Anda mau meninggalkan bukti? Bang. Ini bukti. Iya, begini, salah nggak ini? Anda marah-marah di sini buktinya keluarga orang tua dari nabi kalian sudah menyembah berhala padahal mereka sudah mengenal nama itu sebagai pencipta. Subhanallah. Saya tidak sedang marah kepada keluarga Rasulullah. Saya kepada Anda Karisteng. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Harusnya ke LAI itu Bang. Ke LAI aja kalau gitu. Terus Anda ngapain ke sini? Karena menurut saya begini Bang. Maaf, Abang marah-marah. Begini, Abang marah-marah. Nama itu dipakai. Saya juga bisa protes. Kenapa nama itu kata itu dipakai? Karena orang Islam banyak bilang Tuhan kita sama. Karena tertulis di Alkitab kata itu. Padahal kita beda. Nah itu kalau Abang mau marah, saya juga bisa marah. Silakan. Apa alasan Anda marah? Siapa yang? Apa alasan Anda marah? Karena kata itu, karena tertulis di Alkitab, banyak teman-teman Islam di Indonesia bilang ke kami, dengar dulu Bang, bahwa Tuhan kita sama. Ada tertulis, siapa Tuhanmu? Sama, siapa Tuhan yang menyebabkan kemudian mengatakan itu? Karena di kitab kalian ada kata Allah. Nah itu maksudnya saya gini Bang. Terus kenapa Anda yang marah? Anda yang mengambil kata Allah, Anda pula yang marah. Banyak juga yang kalian manfaatkan. Kalian manfaatkan menipu kami, umat Kristen, bahwa mengatakan bahwa Tuhan kita sama. Nenekmu kiper. Sama. Orang Islam mana yang mau mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Kristen sama? Umat Islam mana? Tunjukkan kepada saya. Bang, tunjuk. Seumur saya ini sudah banyak, bukan satu orang, dua orang yang bilang bahwa kepada saya sama. Orang Islam mana yang mau memperbodoh diri, mengakui Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam itu sama. Abang terlalu banyak di TikTok, nggak banyak di lapangan. Kalau abang bergaul, saya ini bergaul di sini banyak Jervo yang Congor, mengatakan. diam. Jervo Congor, diam. Lanjut Gurunda. Kalau cuma kabar burung kayak begitu. Sekarang saya katakan kepada saudara, saya marah ketika orang Kristen menggunakan kata Allah bukan pada tempatnya.
Kalau orang Kristen menggunakan nama Allah pada tempat yang seharusnya, apa yang saya marahkan? Tidak akan saya marah, karena Allah itu memang adalah Tuhan satu-satunya. Yang menciptakan orang Kristen adalah Allah. Saya Bang, tidak saya marah tambah. untuk itu. Tapi Setelah ketika nonton 3 dikatakan abang, saya juga Yesus sudah mulai anak Allah, kurang-kurangi pakai kata itu. Saya sudah mulai kurang-kurangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anda pakai kata apa sekarang? Anda pakai kata apa? Ini apalagi sih, di mute dulu lah Bang Ran. Aduh. Silakan Bang Jervo, silakan Bang Jervo. Malah turun dia. Beleng. Malah kabur. Ya, dia manggil tuannya sekarang. Beleng kok. Panggilan apa? Bang Rantono. Sharing knowledge sedikit sebelum Bang, sapa. Bang Ratono. Di sharing knowledge sedikit biar paham dulu nih teman-teman muslim. Sebenarnya menerjemahkan kata theos menjadi Allah itu salah, teman-teman. Boleh dibesarkan sekali lagi layar Alfi, Ya, Bang? silakan. Ya. Kalau dikatakan di terjemahannya lah itu sebab yang bodoh dari Allah atau sebab yang bodoh dari Allah, ini kekeliruan. Karena kan di sini berbunyi hotitomoron toteo ya sopoteron. Teo adalah bentuk non akusatif dari kata theos. Theos itu non nominatifnya. Theos sebenarnya jajaran padanan kata bahasa Indonesia itu Tuhan, bukan Allah tuh, atau bukan Allah. Karena kenapa? Teman-teman tahu kata ateis kan? Ateis itu diserap dari 2 kosakata. A itu tidak, teis itu dari kata theos. Artinya apa? Tuhan. Makanya orang-orang ateis itu disebut tidak bertuhan. Nah, bukan tidak beralah, tapi tidak bertuhan. Nah, sama Tuhan sama dewa padanannya sama. Lalu kata satu lagi, teologi. Teologi itu diambil dari kata theos dan logos tuh. Apa arti teologi? Ilmu pengetahuan tentang Tuhan, ilmu ketuhanan, bukan ilmu kealahan gitu. Ya, dengarkan ya. Jadi sebenarnya yang pas di situ tuh sebab yang bodoh dari Tuhan, bukan sebab yang bodoh dari Allah. Karena di sini tertulis theos, maka konsekuensinya biar theos ini bisa digunakan untuk sang Bapa dan Kyrios dipaksakan kepada Yesus, dipaksakan menjadi Tuhan, makanya kata serapan Allah ini itu digunakan oleh pihak kekristenan Indonesia. Ya. Lalu pertanyaanku kepada Kristen-Kristen Indonesia, satu aja pertanyaanku. Dari sekian banyak bahasa Indonesia yang menyerap bahasa asing gitu ya, kenapa kalian harus berkiblat ke bahasa Arab? Kenapa? Seindah itukah bahasa Arab sehingga kalian itu mengadopsi bahasa Arab gitu? Kitab contohnya, kitab bahasa Arab. Apalagi Rasul, Nabi. Kenapa harus ke bahasa Arab? Kenapa malu dengan bahasa Yunani? Kan seru ya kalau pakai apostolos gitu. Apostolos, biblos, kan keren gitu. Lucu. Kenapa kalian harus pakai bahasa Arab gitu? Sementara kalian sering kali ya nge-framing nabi kami dari Arab lah, non Israel lah gitu. Tidak itu bahasa Arab. Dinda, ada yang menulis di bawah kata Allah itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab katanya. Boleh tunjukkan di KBBI. Tunjukkan KBBI kata Allah. Bahkan di luar kepala Alfi itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Boleh saya izin? Boleh saya izin? Saya mau nyapa Bang Zuma, Gurundas. Iya Bunda. Iya Bunda. Ustadz Miftah, Ustadz Tanta. Doain saya sehat juga. Amin. Allahumma Ya, amin. saling Bunda. mendoakan kita. Bun.
Yuk. Udah lanjut, saya mau turun dulu ya, biar ada Oh, slot. nggak apa-apa, Bunda. Udah di Mau sini aja, masak? Bunda. Hah? Mau masak juga? Mau Kayak yang tadi tuh. masak-masakku, kata Bang Zuma. Ketika ke pojok masak dia langsung. Oke, saya standby. Lanjut. Iya, Bunda. Siap. Sehat-sehat. Salam buat keluarga juga, Bunda. Bang Zuma, kalau perlu nampol Oten, saya dipanggil ya. Siap, Komandan. Perintah dilaksanakan. Oke. Lanjut. Masya Allah. Ya, Bang Ratono, Bang Luk. Selamat siang. Dari Kristen kan ya? Atau dari Muslim? Bang Ratono monitor. Bang Ratono, mohon izin ya, tanpa mengurangi rasa hormat. 1, 2, 3. Oke, Bang Luk. Selamat siang, Bang Luk. Assalamualaikum, Pak. Monitor. Oh, aduh. Oke, buat teman-teman Kristen, silakan untuk yang mau berdiskusi silakan mengajukan permintaan. Ini jangan suka inilah jangan ini ya, jangan menghujat dulu ini ya. Iya. Dinda Tata monitor. Dinda. Ya, tidur, Bunda. Masya Allah. Saya izin ibadah sejenak. Udah mau zuhur di sini. Silakan Dinda Alfi dan semuanya. Tunggu dikit lagi. Aduh, baru masuk aku. Ya gimana, Bang? Kau menghalangi Ini Bang, ingin tahu aja yang lu bilang tadi kami nyuri Allah kalian. Kok masa gitu sih? Jangan gitu dong, bro. Iya. Itu sebenarnya nggak perlu ada memang. Oh, nggak perlu ada. Sekarang saya tapi katakan sekiranya saudara Kristen bisa menunjukkan data akurat penggunaan kata Allah di awal prasasti pembuatan sahabat, BBM. prasasti umul, jimal, tahu? Enggak. Kamu nggak tahu ya? teks. Sudah, kalau cuma nggak tahu prasasti sahabat, prasasti umul, jimal, jangan ngomong alamu itu ala kami, alamu juga. Ya. Aku tahu. Oh, kalau kamu tahu itu di abad berapa itu? Prasasti Zabet tahun Gantian lah, jangan gantian lah. Prasasti Zabet. Ini Alfi lagi di Bandung satu perangkat ini ya, mohon maaf. Tapi Prasasti Zabet yang dikatakan tahun 512 Masehi, di sana itu tertulis apa? Isim dan ilah. Bismillah bukan bismillah. Yang artinya Coba, apa? Yang artinya apa? Dengan menyebut nama ilah, bukan dengan menyebut nama Allah. Allahu. Dari mana di mana di sana ada kata Allah? Makanya belajar. Oh, Coba tunjukkan. Dibesarkan belajar. Besarkan beliau biar beliau kasih data. Tunjukkan. Ulai. Tunjukkan. Silakan. Tunjukkan. Buka datanya, Bang. Iya, aku buka data juga dari sini ya. Aduh, ini ya belum Tunjukkan bisa Kristen. nge-scam lagi. Tunjukkan Aduh, Kristen, woi. Congor, banyak congor aja kau. Lu aja tahu. Lu aja tahu. Diam. Enggak lawan aku sekarang. Udah, cepat. Silakan Bang Alfi. Kalau Allahmu yang benar, kenapa Tuhan Yesus yang di surga bukan Allahmu? Hoi, jangan kabur kau. Sini dulu. Enggak kabur. Iya. Kalau Anda pikir prasasti Zabat itu Anda tahu, prasasti umur Anda tahu. Kenapa Anda mau suruh? Tengoklah limbah-limbah Yunani. Limbah Yunani. Jangan gitu dong diskusinya, yang sehat. Mana data kau? Mana data kau? Lah, tadi pede sangat. Ini memang pede benar. Kami dari tadi tampilin data diskusi itu, kau yang sehat dong diskusinya. Lo yang ada datanya, tapi lo yang nggak paham, bukan saya yang nggak paham. Coba. Lo, kau sangat paham sekali bertesis mengenai proses Zabet gitu. Coba tunjukkan. Iya, di situ apa? Iya, apa yang iya? Apa yang kok iya kan? jangan debat kusir, jangan debat kusir. Apa artinya? Data kau dulu kau tunjukkan. Apa artinya di situ? Saya tanya ke lo, kalau memang lo punya data yang benar. Yang sehat diskusinya. Tunjukkan dulu datanya. Cuma tanya, kalau Anda tidak bisa menjawab itu, ngapain saya tanya kasih buktinya ke Anda?
Apa yang mau dijawab? Kau tunjukkan dulu Iya, sumber artinya sabit kau dari mana? Ulai. Apa sih? Ini kalau ilmu Google ya kayak gitu. Ilmu Google dari barat ya gitu. Oh, asalkan Turun aja kau di bawah ya. asal nyeromocos saja. Pokoknya asal bunyi. Dan kalaupun itu benar sanggahan Anda, penerjemah Bible tidak menjadikan itu sebagai rujukan. Yang dia jadikan rujukan itu adalah sembahan mayoritas penduduk negara ini. Tengok aja di Bali tuh Bible. Masuk di Bali Tuhannya berubah jadi apa? Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Widi. Nah sekarang kalau kamu berribut dengan orang Bali, coba kau lawan itu orang Bali. Bahwa Tuhanmu lebih dulu lagi, Sang Hyang Widi namanya. Di mana itu? Di Filipina atau di mana? Enak kali ngomong. Asal nyeplos saja. Apapun yang menjadi narasi kalian, rujukan untuk menerjemahkan teos ke Allah itu karena penduduk Indonesia yang menjadi sasaran tembak Bible menyembah Allah. Makanya pakai kata Allah. Kalau penduduk Indonesia sekiranya menyembah, misalnya nih, mohon maaf, menyembah kelapa, maka Tuhan pun akan Anda ganti dengan sebutan itu. Karena memang kayak begitu. Tadi kan saya sudah menjelaskan Filipi 1:18. Sudah jelaskan itu. Udah tamat kita itu tentang metode-metode kayak gitu. Ya, bagaimana kemudian dijelaskan Filipi 1 dengan cara apapun, ya mereka harus bersuka cita. Karena itu bagian daripada misi. 1 Korintus 9. Kamu aja. Cuma 1 Korintus 9. kamu jangan Itu semua misi. Gitu. Jadi bukan karena adanya prasasti, bukan karena orang Quraisy lebih dulu menggunakan kata Allah, bukan. Jangan. Bentar dulu. Tapi oleh karena sasaran tembaknya adalah Jangan kau mayoritas penduduk Indonesia menyembah Allah, maka teos kalian ganti dengan Allah. Penduduk Pulau Bali menyembah Sang Hyang Widi, maka sasaran tembak kalian ini adalah penyembah Sang Hyang Widi, maka teos kalian ganti dengan sebutan itu. Udahlah saudara-saudaraku Kristen, udahlah. Sekarang orang Indonesia sudah cerdas, orang Indonesia udah pintar, gak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Mari kita duduk bersama-sama, ya. Kita ajarkan kejujuran itu jauh lebih di atas dari segalanya. Jangan jangan nipu-nipu, nggak bagus. Silakan, Dinda Alfi, Dinda Tata diambil alih. Saya mau nanya Juma nih ya. Saya jaga Saya dulu. mau nanya Juma nih. Nanti datang lagi. Kau usah Tata dulu bang. Mana Kau usah Jumanya? Tata dulu. Bang Zumanya sholat dulu bentar. Kau usah Tata dulu. Langsung dialog. Saya mau Juma aja. Enggak, yang berdialog ayo. Udah kelabu. Kalau kau naik pintu pakai adab, udah. Nggak ada adab kau naik. Kasih orang. Nah, saya bilang saya mau. Kasih orang waktu. Udah diam dulu, Juma. langsung ke Ustaz Tata. Langsung ke Ustaz Tata aja. Oh ya udah, diam, kau mute aja sampai maghrib udah. Mute aja kalau sama Bang Zuma. Keras. Langsung temanya apa? Mohon izin guru. Bang Yoga monitor. Bang Yoga Muslim atau Kristen? Ada Ustaz Tata itu, silakan. Bang Yoga, mohon izin. Bang Yoga monitor. Mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Lanjut, guruku Ustaz Tata. Langsung tema. Silakan Ustaz. Ustaz Tata. Bang Kelabu. Ustaz Tata dia tipenya Bang sat Kelabu. Sampai mencret bang. Ya? Nah bang. Silakan bertanya sampai mencret. Oh bertanya. Boleh. Tapi jangan sampai ke Alkitab ya jawabannya ya. Silakan.
Bisa tidak? Melalui Udah. Al-Quran. Ya lanjut aja, lanjut aja, nggak usah. Oke. Iya, udah lanjut. Sampai mencret ya, Oke, lanjut. Oke, saya tanya Bang Tata ya. Kalau misalnya manusia melihara setan, berdosa enggak? Memelihara, iya. Berdosa, berarti golongannya musyrik lah ya. Karena kita justru berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung dari godaan setan. Kau memelihara. Oh, berlindung dari godaan setan ya, tapi misalnya nggak melihara setan ya. Silakan nanya apa lagi? Oke, entar saya bukan datanya ya. Silakan. Ntar kami yang baca ya. Bukan jangan saya yang baca. Jangan lama-lama, ayo. Ya tenang. Saya parkun dulu, saya cari ya. Alamak. Alah, kukira naik kau udah siap beleng. Ternyata. Alah. Fred. Aku lagi di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Waalaikumsalam. Yang kebanggaan. Ya. Waalaikumsalam Vi, warahmatullahi wabarakatuh. ada di mana Vi? Aduh, mana datamu Vi? Di Bandung. Oh di Bandung. Aku nggak berangkat, aku lagi di Bandung. Oke. Makanya Baik. satu perangkat doang. Baiklah. Itulah. Tapi nggak apa-apalah. Malah ngopik pula kau, beleng. Ini hotel ini kalau bertanya dengan kebencian, mana nyambung? Kayak gitu mau dialog Ya kayak gitu mau dialog sama Bang Juma. Tambah ada berkutik. Aduh, beda level. Beda level kelabu. Beda level. Disuruh bertanya aja gemeter deh. Disuruh bertanya gemeter deh. belum bertanya udah ngomong jangan lari ke Alkitab ya. Walah. Bilang aja takut kelabu. Oke, gas ngopi monitor. Coba Bang, buka Al-Ambian Bang 82. Al-Ambian? Al-Ambian apa? Al-Ambian 82. Sebut Al-Ambia, beleng kau, Al-Ambian. Ya nggak tahu lah Sebut saya. Quran aku kau beleng-beleng. Coba dulu. Ya lanjut Ustaz Tata. Oke. Coba bacakan. Di antara mujizatnya Nabi Salomo Sulaiman, dia bisa bicara dengan Jangan dipakai tambahannya Bang ya. Kamu bertanya kamu. Di antara mujizat. Iya. Itu buka kurung itu tambahan Bang. Oi, kau Ya. bisa diam dulu nggak? Orang mau menjawab tuh. Iya, itu tambahan itu buka kurung. Kau dia mute saja. Kali. Turunkan aja biar dia nyimak di bawah dulu Bang. Di mananya kamu? Turunkan aja Bang Zul. Tapi Kau di bawah aja. Kau di bawah aja, cium pantat pendeta kau tuh. Jadi Bawa di aja antara kau. Lanjut Ustaz Tata, lanjut. Mujizatnya Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung, bahkan jin ditundukkan. Makanya di sini wa minasyayatini mayyagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan, maksudnya jin di sini, karena setan itu sifat yang menyelam ke dalam laut. Jadi Nabi Sulaiman itu ketika dia ingin memindah kerajaan, dan mungkin kan manusia bisa mindah atau menyelami lautan, maka karena dia diberi mujizat, jin itu tunduk ke dia. Tinggal nyuruh jin, bukan Sipudin, jin ya. Ya ibaratkan gini, itu istananya Bilqis pindah jin, nurut. Karena ditundukkan oleh Allah, diberi mujizat, bisa menundukkan para jin, itu maksudnya ayat itu. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang Bang Mai Selim. Dari Kristen ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Mau ada yang didiskusikan? Iya, saya itu hanya melihat bahwa kalian umat Islam seharusnya bersyukur karena kalian memiliki nabi-nabi, seluruh nabi kecuali Nabi besarmu itu
berasal dari bangsa Israel, dan di seluruh catatan risalah Yahudi tidak ada satupun kata agama Islam. Tapi sayang sekali kalian semua klaim bahwa nabi-nabi dari Adam, ya. Ini bicara apa ini? Islam. Ya, jadi saya Bang, ngomong apa sih, Bang? Kasihan kalian Ngomong bicara apa Anda ini? Makanya dengar biar paham. Ngomong Bertanya aja. Enggak, dia ngomong Bertanya apa? aja. Enggak paham aku. kasihan. Ya, apa yang mau dikasihani? Umur kan. Karena kalian mengklaim. Kenapa kalian mengklaim? Ya, Jangan di mute. Nggak apa kalian klaim? Coba kita kasih kesempatan coba. Gimana? Kecuali Muhammad yang berasal dari Israel itu adalah Islam. Itu aneh. Padahal tidak ada Islam sama sekali dari risalah Yahudi. Kalau Abraham dari mana? Abraham dari mana? Abraham itu orang Ur Kasdim, bukan orang Arab. Ya, dan dia tidak pernah juga. Nuh orang mana Nuh? Nah, Coba. ya. Nuh orang. Noah, Ustaz, Noah. Bukan tanah Arab, bukan Arab Saudi. Ya. Terus Ada yang dari Roma nggak? Ada yang dari Roma Nabi? Terus Anda berkata bahwa Ada yang dari Roma nggak? Ada dari Yunani? emang Nabi. ada yang dari Yunani, saya tanya. Apa? Nabi Di dalam siapa? risalah Ada Yahudi maupun Paulus. Kristen tidak ada dari Yunani. Yesus pun itu Udah gini orang aja Yahudi. bang, gini aja ya. Kamu saya Paulus tantang, bukan nabi. Kamu Paulus saya juga tantang bukan dialog. orang Yunani Udah. saja. Dia tuh campur Jangan darah. jangan Diam dulu Michael. Kasihan, men. Kasihan sekali. Ya, Rocos kaum kayak plagiat. Lebih kasihan sekali. Kalian ditipu oleh lebih kasihan Kristen, Bang. Udah, bawa aja. Lebih kasihan Kristen, Bang. Gak ada Nabi Israel yang menuhankan Tuhan bertulang belakang. Gak ada. Lebih kasihan Kristen masalahnya, Bang. Gitu. Nabi-nabi Israel gak ada yang menuhankan Tuhan itu bertulang belakang, bergigi geraham, itu gak pernah tuh. Ya. Buat Bang Gini, sedikit lagi nih mengenai kekristenan ya, sedikit lagi nih. Sadar nggak Kristen itu orang Yahudi membuang nabi dari tanah Israel, orang Yunani pungut jadi Tuhan. Itu faktanya. Yahudi membuang nabi membuang Yesus sebagai nabi, orang Yunani pungut jadi Tuhan gitu. Telan tuh, itu fakta sebenarnya itu. Ketawa di atas kebodohanmu. Kamu yang bodoh. Nggak bisa kau Ini bahas. Oten ini kalau Saya nggak ini bakal kalau marah bukan sama kamu, tantrum enggak. beleng-beleng. Oh, Nggak, nggak ada saya yang nggak niat bakal membuat marah. kamu marah. Nggak ada yang niat Ya, kamu membuat ngomong kamu apa marah. juga? Kamu melintir ayat. Delvi jangan diajak ngobrol, langsung dia suruh kasih pilihan dia. Mau dialog atau bertanya? Gimana? Jangan diajak ngobrol, jangan. Kami itu merujuk ke siapa? Udah kamu Bertanya aja bang. Lebih baik abang bertanya aja. Itu tadi itu perkataan siapa? Kami itu siapa merajutnya? Coba jawab. Kamu bertanya atau mau dialog, pilih, ayo. Lah itu tadi saya udah kasih tahu datanya. Apa yang mau kamu tanyakan? Ya. Apa yang mau kamu tanyakan? Nah, itu Dialog aja. Dialog. Kau tentukan tema yang kamu kuasai. Kamu dengan udah itu. Apa Itu udah aja. itu. Ayo. Apa pertanyaan? Gak usah dongeng. Itu aja sudah. Coba. Apa saya mau bukakan tafsirnya? Apa yang kamu tanyakan apa? Apa mau saya buka tafsirnya? Ya silakan. Kamu kan soalnya bukan ulama kamu kan? Nah, gak usah aku sosok tafsir di situ. Bertanya aja. Enggak, katanya mau buka tafsir kan, silakan coba. Bentar ya. Apa yang kamu mau buka apa? Amsal 7. Apa? Yeskil 23. Apa? Apa yang kau buka ini? Mansul. Janganlah itu. Iya. Oh ya siap. Istri saya nggak ada di rumah. Udah ngerti ya. Istri saya sendiri di sini. Oh ya siap. Kamu ini lanjut. Janganlah itu. Iya baik. Ayo, Kristen. Lanjut. Siapa? Kristen.
Ya, Bang Obruk saja. Selamat siang, Bang Obruk. Aduh, orang buka tafsir lama amat, 2 jam kemudian nih. Malah kabur pula kau mencret. Bang Obruk Beleng. Muslim apa Kristen? Aduh, noise bang, noise. Lempar aja, Ustaz. Lempar ke neraka. Mana dia itu? Cuplis satu mana? Tafsirnya Ah. jatuh. Turun dia. Dia tadi buka tafsir Amsal 7 itu sama Yeskil 23. Janganlah, aku lagi sendiri nih. Dia ini Miftah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Iya, akhi gimana? Dia lagi turunin kitab-kitab besar di atas lemari itu, Ustaz. Jadi ketiban mungkin kan. Iya. Rusak HP langsung itu. Aduh. Kenapa ya? Nggak usah menghujat kalian di sini. Ketika naik itu bukannya otak yang dibawa, tapi kok isinya blek utak ya? Apa teman-teman karisteng ini ya? Itulah Ustaz kita, orang kalau bertanya dengan kebencian, ya cuma kebencian gitulah. Enggak, mereka cocok memang disebut limbah Yunani gitu. Yahudi buang Yesus sebagai nabi, dipungut jadi Tuhan kan. Yang mungut-mungut itu limbah itu. Cocok kali limbah Yunani ke mereka itu memang. Ayo naik Kumbara. Limbah Yunani itu sampah atau bukan itu? Kumbara. Monitor Bang Jogi, selamat siang atau assalamualaikum Bang Jogi. Halo, selamat siang. Oh, ya siang. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Enggak, ini saya mau ngomong aja. Kalau mau debat itu enggak usah kayak modal ceramah begitu. Kan orang mau Ayo debat jelaskan. aja. Kau Kristen. Kau Kristen kau. Orang mau jelaskan Kristen. malah demi gimana? Ini naik curhat. Kamu Kristen apa Merajuk, Oten? jangan merajuk lah. Kenapa Bang, merajuk? kamu Kristen apa Oten? Iya, Ayo debat aja. Hah? Mau debat? Atau mau bertanya? Mau debat atau mau bertanya? Enggak, dari tadi saya dengar juga enggak ada penyelesaian. Iya, dari tadi juga saya dengar. Mau debat Nggak ada- atau mau bertanya? Enggak ada penyelesaian ketika orang mau jelaskan malah di mute. Yaudah, Bang. Aneh Oke, kan? oke. Ya debat aja. Gini aja, Bang. Kristen. Wih, Kristen. Abang sekarang Kau bertanya. bertanya aja. Enggak. Silakan Bang Zuki. Abang bertanya. 4 pertanyaan kami sodorkan ke Abang. Silakan. Enggak, itu aja Seumur hidup. kalau berani lawan tantangan dari Bang Edis itu. Berdua. Ngomong opo kowe, Beleng, ngomong opo? Edis. Gak ada, turun aja kau. Edis. Udah panik ya Edis ya, nggak ada lagi Muslim naik ke atas ya. Jadi sepi komal dia ya, menyedihkan sekali si Edis. Bagus teman-teman, sepiin aja room Edis. Udah miskin dia sekarang. Biar YouTube dia nggak jalan, koin TikTok dia nggak gerak, biar miskin dia di luar negeri sana itu, nggak apa-apa. Bagus pekerjaan kita sama-sama ya teman-temannya. Sepikan aja room penghujat kayak Edis mah. Udah panik itu, makanya dia suruh antek-antek dia itu. Dan yang disuruh pun bodoh, mau aja disuruh Edis ya kan. Tolong dong suruh Muslim naik ke rumahku. Bapaknya introvert. Gak akan bisa. Makin sepi room saya di situ, makin miskin dia, makin miskin iya. Makin miskin. Mohon izin guru Bang Saka, selamat siang ini ya. Mumpung ini banyak guru-guru nih Bang Saka kalau mau belajar Islam. Silakan tanya-tanya tentang Kristen, tentang kitabnya Bang Saka, silakan Bang Saka. Ayo. Beliau ini Ustadz Atas artinya udah belajar Islam, tapi karena sering nongkrong di komal Kristen, komal Karisteng, jadi berubah lagi nih. Ayo silakan Bang Saka, silakan. Sok mau bertanya apa silakan.
nggak ada lagi sih dipertanyakan, Bang. Saya Tanya dulu Ustaz, dia Kristen atau Oten? Enggak, Kristen dia Kristen. Udah sering diskusi. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, mau syahadat sekarang bang? Hah? Enggak. Jangan lah, apa mainan kita? Jangan. Bukan. Jangan syahadat dulu bang, nanti nggak ada Kristennya. Saya bukan syahadat, bukan. Yang suruh kau syahadat. Enggak ada lagi yang mau dipertanyakan. Jadi kamu yang mau ditanya gitu. Oh iya ya. Izin turun aja ya. Izin lari. Kok kenapa mau lari? Santai aja Bang Saka, santai. Disuruh bertanya kagak mau. Mau ditanya kagak mau juga. Takut mungkin. Tanya-tanya aja. Justru saya di sini mau berbicara dengan Bang Suma dengan Ustaz Tata untuk menyampaikan bahwa janganlah habisi ote. Apa mainan kita ini? Janganlah disyahadatkan semua. Kami ini lama-lama jual HP loh. itu parah. itu parah itu. Astagfirullah. Lanjut kah? Bang Suma ya. Bukan. monitor. Masih sholat kayaknya. Masih sholat. Masih sholat. Di sini. Waalaikumsalam. Sholat. Belum. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam. Itu ada Bang Dalbo ya? Kok coten-coten? Saya bilang apa ini coten-coten? Pas lihat dengar suaranya, oh rupanya abangku. Wah, Itu ini pendeta Bunda Mila besar kok itu, berubah lagi? Bunda. Bunda Mila. Hah? Oh iya, profilnya beda. Kan profil beda dong. Sekarang pakai masker sekarang. Ya siap. Ini saya Iwan ini Villa. PS Coten Tenggiri Ladongo. Izin Pak Dalbo setengah menit. Iwan Villa yang di bawah boleh di follow dulu Bunda Milanya Iwan Villa ya. Beliau Iya. insya Allah akan berdakwah Terima juga kasih, di mana Bun domisili? Los Domisili Angeles. di LA. Iya. Tetangga Bang Dalbo. Di follow para Terima kasih. saudara muslim Bunda Mila ya, Masya Allah. Jirohnya beliau juga itu dari jauh ya. Semoga Allah mudahkan beliau. Insya Allah, amin. Semoga Yang juga penting beliau doain berada saya. di sana ya. Bunda Mila nih aktif teman-teman ngebubukin Oten Los Angeles. Wih. Supaya Bagian tampol aja, supaya bagian tampol. supaya pausnya juga diterbangkan. Udah banyak itu tadi. Jangan Suhunya jangan disebut. Ntar nggak jadi terbang, jangan disebut. Udah melayang tadi Suhunya paus kan, 2. Bang Zuma. Udah melayang. Aku nggak lihat masalahnya. nggak lihat? Hostnya harus lebih banyak dong hostnya. Hostnya kan ya nggak? Angsa. Miftah ya. Angsa tadi. Angsa. Yang penting tagihan saya tuh piti-piti harus dibikin. Kalau nggak nyambung lagi nanti. Oh iya. Iya. Oke. Belajar sama Bang Dalbo yang udah jago. Mohon izin saya juga ya. Mohon izin guru-guru dan tanpa mengurangi rasa hormat. Nggak ada buat izin. ikhwan fillah yang Nggak ada di bawah nggak ada izin. semuanya ya. Nggak izin. Oke, buat ikhwan fillah semuanya ya, untuk minta perhatiannya, kami dari ada acara yaitu Dai MTQ Competition ya. Perlombaan MTQ ya, perlombaan MTQ di Komalnya Dai, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran yang akan diselenggarakan untuk audisi atau seleksinya tanggal 24 dan 25 untuk babak semifinal dan babak final di 26, 27, 28. Jadi buat ikhwan fillah yang ingin berminat untuk meramaikan dan mengikuti perlombaan MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran, silakan. Untuk pendaftaran gratis untuk semua kalangan baik umur
gitu ya. Silakan. Kemudian juga wajib on cam, tentunya berpakaian rapi dan juga sopan. Untuk babak audisi atau babak seleksi itu adalah surat Ad-Duha. Jadi membaca surat Ad-Duha, kemudian juga sebelum membaca surat Ad-Duha menyebutkan lagu nada apa yang akan ditampilkan atau dibacakan, apakah Nahawan, Hijaz, Ros maupun yang lain, Bayati dan sebagainya. Untuk babak semifinal yaitu surat Muhammad ayat 1 sampai 6. Untuk babak final surat Muhammad ayat 7 sampai 12. Jadi buat teman-teman ikhwan fillah dari 1500 mantap memandang, silakan barangkali ingin ikut meramaikan dan ingin mendaftarkan diri, tinggal kontak saja dari nomor yang sudah tercantum ya, dengan nama Akhi Zailani dan juga Dewinta gitu, silakan, atau juga DM ke kita. Untuk acaranya di TikTok ya, secara online Ba'da Isya ya. Silakan untuk teman-teman ikhwan fillah. Untuk total hadiah 10 juta, kurang lebih hadiah untuk juara pertama yaitu 4 juta, hadiah yang kedua 2,5 juta, hadiah ketiga juara ketiga yaitu 1,5 juta, juara harapan 1 800, harapan 2 700, dan juara harapan 3 500. Itu saja. Jadi buat ikhwan fillah yang ingin ikut meramaikan, silakan untuk mendaftarkan diri. Lanjutkan guru Ya. yang lain. Jadi teman-teman, bagi kalian yang memiliki sanak saudara, teman sahabat yang seorang qori dan sering mengikuti kompetisi tilawatil Quran, boleh didaftarkan teman-teman ya. Dan yang ingin, nah ini yang penting nih dari Alfi. Dan yang ingin memberikan sedikit atau banyak ya dalam membantu penyelenggaraan kompetisi ini, dari jalur sedekah, teman-teman bisa menghubungi langsung admin dai ya, atau dakwah apologet Islam, atau langsung ke Ustadz Miftah sebagai host ini teman-teman. Nah, karena panitia butuh juga kan. Saya ikutan, Alhamdulillah Bunda Mila sebagai orang pertama yang ingin menjadi tambahan donatur. Pokoknya ada. Alhamdulillah, syukron Bun. Ya. Sama-sama. Yang lain dan kita bermanfaat. Itu iya, tadi ada yang bertanya, pendaftaran gratis. Pendaftarannya free teman-teman ya, pendaftarannya free, tidak dipungut biaya apapun. Paling yang dipersiapkan adalah suara dan irama apa yang ingin dibawakan. Gitu teman-teman ya. Ya, Dan siapa ini yang kita mau menyusul? Ya, bersaing dengan negara tetangga dari Nigeria ya. Ada teman kita dari Nigeria yaitu 3 orang 4 orang kalau tidak Nigeria. salah yang mengikuti ya dari Nigeria. Jadi untuk Korea maupun Korea Indonesia kita bersaing ya. Ini yang internasional ya. Ayo, jangan malu-maluin. Ayo. Masya Hebat, Allah. Korea Indonesia hebat. Bang Zul katanya mau nyumbang nih 10 juta. Masya Allah, Bang Zulkifli. Amin. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita bantu juga Bunda Milanya untuk membantu teman-teman yang menjadi panitia penyelenggaraan Tilawatil Quran Competition ini. Barangkali usia teman-teman bebas, usia bebas ya. Ini dicampur usia bebas. Silakan usia bebas dari yang termuda sampai yang tertua, silakan. Usianya bebas dari semua kalangan. Bahaya nih Pak. Padahal bokeh ya mau nyebutkan angka ini, bahaya nih. Sebenarnya dalam hal ini bagus sih. Cuma kali ini mungkin saya tidak bisa menyebutkan angka karena perpuluhan saya hancur gara-gara Bansuma. Nah, jadi kehadiran saya di sini saya mau protes. Saya mau protes. Iya. Karena semua sudah dimualafkan. Kemana saya mendapatkan perpuluhan abang? Semuanya lagi sholat kali nggak dengar ya. Belum. Saya satu tempat Bansuma. Belum. Kalau semuanya sudah mualaf, OT-nya punah, jual HP aja dah. Nggak ada gunanya lagi HP ini. Oh iya. Nih ada si Anu Bang, ada si Bronson Congor nih, ada. Oh iya Bronson. Silakan Bronson Congor. Brongko masih muter, masih loading.
Oh, mau masih muter. Aduh, pantas. Iya, masih muter, masih melayang-layang di atas air. Dia pakai kuota ketengan itu, makanya agak ngadet. Oh, pakai simpati ya, pakai M3 ya. Aduh. Sensitif loh, nyebutin produk sensitif loh. Sudah dongo, jaringan lelet, otak kagak ada, dongo. Sedih kali ya. Udah minoritas, belagu lagi. La haula wala quwata illa billah. Udah. Alfi nih, Bang Alfi Iya, nih Bun. kalau promosi hebat ya, maksudnya keren gitu loh. Sebentar aja sudah 300 orang tuh yang follow saya balik. 150, Nanti dapat paus 150. ya. Alvin nanti kau merem ya, nanti tarpan pausnya itu. Oh ya udah, Alfi pura-pura merem sekarang. Hari enggak. Bang Dalbo, udah makan donat belum? Hari ini Bang Dalbo, udah makan donat belum? Hari ini aku nggak mau donat. Nggak doyan donat. Udah. Oh, nggak doyan. Emang Bang Zul udah dapat kalung tadi. Iya, udah. Siapa? Sudah digadaikan, Bunda. Kalungnya tadi digadaikan. Iya. Buat namain modal kafe. Betul. Makanya kasih lagi dong. Udah melayang tadi ya. Masya Allah. Syukron Bunda Mila ya. Syukron jazakillah. Kalau Syukron jazakillah. kalau kata apa Pendeta Daromes kan take and give gitu ya kan. Jadi kita balikkan juga ke Bunda ya, take and give gitu. Yes, mantap. Take and give-nya follow aja. Take and give-nya follow. Nanti bikin kuis jangan buat narasumber aja, buat Ikhwan Fillah kita bikin kuis ya. Donat dan dinasehatin kopi. dulu Bunda. Bunda dinasehatin dulu ini usulnya. Dinasehatin. Usulnya kalau dikasih kalung jangan digadaikan. Iya benar. Bang Zul suka begitu. Padahal saya dari pagi ya ketemu Bang Zul nih. Bunda Rahma kemana terungkat ya? Hari subuh tadi itu. Dari subuh gile bener. Habis kesana nggak ada yang ini live, nggak ada yang live. Aku bilang kita buka Bun, buka lumayan itu ada Oten naik. Oten di bawah mencaci maki. Waduh, Oten benci banget sama kita berdua. Ampun deh. Itulah mereka lah Bunda ya kan. Sampai sekarang Otennya disapa. Oh ya, ini iya bahaya. Ya, jangan tantrum monitor. Iya, jangan tantrum. Jangan tantrum. Oh bukan. Oh salah ya. Oh ya. Jangan ini. Jangan usik agamaku. Saya belum dikasih gift sama Bunda. Ikut ini. Pak Mudahir. Lanjut kuis aja, nanti ya. Saja saya kasih kuis. Oh, mau sekarang aja. Jangan di-mute dulu. Lagi zuhur kan. Nanti ikut kuis mau sekarang aja. Di tempatnya Ustadz Miftah boleh, di tempatnya tempat Bunda Rahma juga boleh, tempat Bang Dalbo juga boleh. Nanti kita bikin beberapa tempat lah. Saya jalan-jalan. Semua pergi keliling ya Bang. Di Bang Dalbo ya, keliling ya Bang Dalbo ya. Yuk buat Alfi ada nih untuk 2 orang bisa. Yuk buat kuis yuk. Mumpung lagi zuhur kan. Ya silakan mau. Ya udah. Kuis. Boleh buat kuis, coba saya bisa nambah nggak ini? Mau kuis sekarang? Nggak tahu yang host apa-apa. Alfi bisa ada nih Bang Zuma. untuk 2 orang. Ya naikin, kasih ini. Nanti saya tambahin kalau sementara Gurunda belum ada, kita bikin aja kuis. Coba saya bisa nambah nggak nih? Jadi mau naikin kita bikin ini? 10 orang aja ya? 10 orang ya? Kuis ya. Boleh. 10 itu 10 itu berarti 300 ya? Ya boleh. Dah bisa. Ayo. Kosongin dulu satu. Alfi di bawah ya. Ini udah ini. Jangan. Yang bikin kuis siapa? Ini udah ada. Bang Yesus, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, turunnya dia baru bikin kuis. Oh, Muslim ya. Mau mengikuti kuis? Ya, saya mau ikut kuis, Bang.
Dari bawah lah. Silakan. Boleh, saya Dari bawah, bagian dari hadiah, bawah kalian lah. yang tanya. Oke, hadiahnya paus ya. Saya kasih pertanyaan sebelum saya Enggak, sholat. hadiahnya donat Silakan. sama kopi, enak aja. Paus, saya yang kasih. Ya, sekarang pertanyaannya, Bang. Itu susah pertanyaannya pasti, jangan mau. Ya. Kalau gampang, buat apa kuis? Nggak apa-apa lah. Ini kan ya happy biar semangat. Kemiut Bun. Hah? Kemiut itu kemiut. Bu Namila kemiut. Enggak, udah. Ayo silakan. Bang Yesus mau ikut kuis? Ikut. Silakan. Dari bawah dulu, enaknya ngefilternya dari komen gitu. Oh. Kayak gitu dari kemarin. Oh ya kan dia sudah di atas, Abang. Enggak apa-apa, Yaudahlah, lah, dia biarin, sudah nggak di apa-apa. atas. Yaudah. Saya kasih ekstra nanti, no problem. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan Pak Dalbo, Bang Zul, atau Kak Cas, Tata. Bang Dalbo seputar susah keislaman aja. pertanyaannya. Saya aja deh. Oh, silakan, Bun. Kalau saya yang bertanya, Bunda, hadiahnya itu awet loh, awet. Jangan doa. Rukun Islam ada berapa? 6. Salah. 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 Pede kan jawabnya, salah. Pede pula jawabnya. Salah. Rukun Islam, aduh. Berarti udah diskualifikasi berarti. Diskualifikasi. Bisa makasih, jawab Bunda. nggak? Nanti dulu. Bisa nggak jawab? Kasihan, jangan. 5. Bisa nggak jawab? Udah, dibantu komen, Bun. Nggak asih tuh. Dibantu komen. Lupa tadi. Udah ramai yang komen. Ya udah, nanti naik lagi. Tadi gue kira rukun Islam. Rukun Islam tadi gue kira. Iya, benar rukun Islam. Rukun Iya. Rukun Islam. Rukun iman. Iman yang ada 6, yang ada 5. Cahaya. Apa sebutin aja deh, kalau bisa sebutin saya kasih. Suruh sebutin aja, sebutin aja coba satu-satu. Apa aja Bisa nggak? rukun Islam? Silakan. Syahadat. Salat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Ya udah benar. Tunggu sebentar, saya kasih. Mana lagi? Dikasih mawar aja, Bunda, kasih mawar aja, kasih mawar. Dihabisin. Jangan. Dihabisin ya, Bang ya, dihabisin ya. Nah, Alhamdulillah, makasih Bunda. Oke. Ini ya, makasih izin ya. Saya di follow ya. Udah di follow belum nih? Follow dulu. Udah Bunda. Ya siap. Follow semua yang ada di atas ya. Iya, follow semua semua. ya. Iya, kecuali yang itu. ini donat dari Los Angeles ini. Iya, rasanya beda nih, agak asin-asin dikit. Enggak donat Mohon 2000 izin ini. dulu ya. Mohon izin saya turunkan Ini ya. pasti orang Palembang nih yang ngomong. Oke, lanjut. Iya, campur. Coba Mas Alfi, aku tadi itu. angkatin coba Alfi, lanjut. Oke, Yang Alfian pakai. tanya ya. Jangan diangkat dulu. Sebentar saya yang bertanya. Ini ya. siapa ini? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini diangkat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tebakannya. Alfi jangan susah-susah. Silakan Akhi Alfi aja yang ini yang Kalau pilih. saya jangan yang susah ya Alfi. Yang mudah-mudah saja. Gini Bang. Ini seputar tentang informasi Nabi Muhammad. Alfi hanya pengen tahu di hari dan tanggal berapa Nabi Muhammad itu lahir. Silakan. Nah, gampang itu. Ya, sepengetahuan saya 12 Rabiul Awal apa ya? Di hari Selasa kalau nggak Rabu ya. Wah, rusak. Luruskan Tahunnya sebentar, tahun silakan. apa? Tahun. Ayo, ini yang apa itu benar apa namanya tanggal ini harinya ya. Harinya geser. Harinya Ini geser. lebih berat pertanyaannya. Tadi cuma rukun Islam. Loh, masa lahirnya kan enggak hafal. Tahun. Iya, tahunnya tahun apa itu tahunnya? Jangan lupa tahunnya. Ayo, tahunnya. Tahun apa ya?
Nah, warnanya apa yuk? Nih, saya bacakan sebagai gambaran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ayo. Dibantu komen, susah kalau kayak gini. Ya udah. Tahun gajah ya? Oh, siap. Ya, udah benar. Jadi hari kasih Senin donat. 12 Rabiul Awal tahun Alhamdulillah. Terima kasih. gitu ya. Di follow dulu ya, di follow. Iya, ini Kang Ahmad. Ya, saya udah follow dari tahun kemarin, tapi belum diterima, nggak follow back. Sudah saya terima sekarang, udah saya terima. Iya. Ya, Pasti terima kasih kelewat. semua. Sehat selalu, insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Izin alamin. di bawah saja ya, saudaraku Oke, ya. semua. Ukti. Sambil kontrol ya, Kang Ahmad ya. Ya. Sambil kontrol ya. Pertanyaan ketiga nih nanti ekstra ini. Tapi dari komen nggak sih siapa yang komen duluan baru diangkat gitu Bun? Kalau naik kayak gitu, silakan. Iya. Harusnya gitu Boleh kan kayak aja. kemarin regulasinya. Iya, Regulasinya gini ya terserah. teman-teman ya, siapa komen yang paling cepat menjawab itu aku. Ntar dia yang diangkat dan diberikan sedikit door prize gitu. Pertanyaannya gini teman-teman ya. Ini pertanyaan ketiga ini ekstra nanti dari Alfi ada juga, berarti ada 2 donat dan 2 gelas kopi. Alfi pernah menanyakan ini dan semoga teman-teman masih ingat. Ada berapa jumlah rukun agama dan apa saja itu? Silakan. Oh, aku ingat sekarang. Oke, mantap. Iya, ini udah pernah Alfi tanyakan. Oke, Apa saya aja yang jawab ya? Ada berapa jumlah? Janganlah. Rukun agama ya, rukun agama. Sabar. Iya. Tuh, mantap. Iya, salah itu yang jawab salah. Ada itu. Ayo siapa? Ayo terus. Siapa nih yang naikin? Nah, itu ada Belum, betul. Bay. Kak, Siapa? ini udah ada yang jawab. Bukan Ini saya yang naikin. Kaman. Saya yang Alfi, naikkan. Kaman tuh bener tuh. Coba. Saya yang naikkan. Yang mana sih Alfi nggak nampak nih? Yang Kaman. Rukun agama ya teman-teman ya. Iya. Oh, udah dinaikin ya? Ini yang duluan nih si Kaman. Kenapa ini yang dinaikin? Ini Iwan Ganta ini. Iwan Ganta tadi. Iwan Ganta tuh terakhir. Bukan, dia bukan cuman angka Bun, tapi sebutkan juga apa saja itu. Oh, lama, tapi dia udah jawab duluan, udah biar aja naik dulu ini si Kaman. Mana nih. yang Kaman belakang. Dia duluan itu. kalau angka Alfi udah kelihatan juga tadi. Tunggu ya. Iya. Nggak ada yang nulis. Bentar lagi. Tuh, dia berarti nyimak ini. Naikkanlah si Kaman. Silakan Akhi Alfi saja yang angkat. Akhi Alfi saja silakan. Iya. Yang ini yang Iya. paling atas di tempat Alfi nih. Coba Alfi Jambak diterima aja Kak. Silakan. Coba nih Alfi Jambak nih. Ini yang paling atas di Alfi nih. Namanya siapa? Tuh. Wah, Icut. ini mah cewek ini Bang. Iya, ini yang paling atas. Aduh, Alfi mah kalau yang begini lebih duluan dia, bah. Iya. Enggak, wallahi. Ini Kak Icat ini yang paling atas. Yang pertama itu sebutnya 2. Waduh. Ayo sebutin apa aja. 3. Ada berapa Mbak Icut? Rukun agama ya. Berapa Mbak Iman, Icut? Islam, Iya, apa semua Mbak Icut? ihsan. Wah, Udah benar. sebutin tadi udah. Iman, Islam, Mantap. ihsan. Ya. Wis, mantap. Keren. Ini Alfi mau Keren, Kak ngasih Icut. duluan apa biar donat saya dulu habisin? Ini dari Alfi sama dari Bunda nggak apa-apa juga? Jangan dong, satu aja. Oh ya, udah Bunda aja dulu nggak apa-apa. Oke. Kak Alfi. Saya di follow ya. Icut. Ya, Bunda di follow. Kak Alfi aku follow kamu.
Kecuali Bang Zul ya. Gimana? Aja ya buang. Aduh, apa ini? Aduh, apa ini? Oh iya Kak. Apa ini, Vi? Apa ini? Kuis bagaimana ini, Vi? Jadi fitnah ini, astagfirullah. Oh iya Kak, iya siap. Vi, fallback katanya, Udah, Vi. Kak, ya. Fallback. Aduh. Kuis gimana ini? Bini orang ini, jangan gitu. Bubar. Ya, Icut turun dulu daripada digodain, turun aja. Turun. Turunin aja sama Bang Alfi. Ya elah. Bang Alfi turunin aja, Vi, katanya. Izin Alfi turunkan Kak ya. Turunin. Udah turun duluan dia. Ya. Oke. Manja sekali. Waalaikumsalam. Udah, Vi, bubar. Aduh, kuotaku mau habis harus turun ini. Oke, silakan. Pertanyaan yang keempat silakan. Ya, mantap. Iya, pertanyaan keempat. Bang Zul, nanti naik lagi Alfi. Siap. Bang Zul atau Setata bebas siapa? Saya. Oh ya, saya aja Silakan, dulu Bang. nanti. Siapa tahu Jangan susah-susah. Ustaz Tata, monitor. Ustaz Tata kemana? Ada di tempat Ustaz Tata. Istirahat kayaknya jauh dari belakang. Tiduran. Jawa Timur mau masuk zuhur kan? Oh iya. Silakan aja, Bang. Iya, udah duhur, betul. Ya, baik. Oke. Satu pertanyaan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini. Di dalam ayat Al-Quran, ketika kita mau membaca ayat-ayat Al-Quran, pasti kita mengucapkan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya, siapa nabi pertama yang menuliskan kata Bismillahirrahmanirrahim? Silakan. Susah amat. Tuh Susah itu ya? banyak tuh yang Oh, jawab tuh, Sulaiman. siapa? Kamzat naik. Kamzat yang pertama. Ini siapa yang naikin Kamzat ini? pertama. Saya enggak kena. Bukan yang naikin. Kamzat yang pertama, Kamzat. Yang penuhin komal ini siapa ini? Ayo, siapa? Ayo. Yang mana tadi Kamzat itu ya? Naikin aja. Bang Zul moderator kan, naikin aja. Ada tadi Kamzat mana tadi itu? Kamans. Iya, soalnya itu apa namanya? Kamans. Akunnya di private ya. Betul, Kamans. Ya, Kamans di multi tuh dari Bang tadi jawab Kamans. duluan. Duh. Mana tadi itu? Di multi aja Bang Kamans. Ini nih, Kamans ya. Nggak ada. Ada. Oh, saya juga nggak bisa follow back. Kalau di private ya. Kalau akun private cuman host yang bisa naikin. Iya. Nggak bisa sama. Maksudnya juga nggak bisa. Iya, hanya Bukan host. Ustadz Miftah. Bukan hanya multi dia cuman masuk di host, di moderator nggak masuk, Ustaz. Yang mana? Namanya mana sih? Mana namanya? Kamans namanya. Mana sih? KHAMANZ. Ada nggak di request? Nggak ada di nggak ada. Oh, Ayo, bawa hadiah request. Nggak bisa. Pak Kamans multi Pak. Nggak bisa ditarik. Nggak bisa tetap. Iya. Bukan akun private nggak bisa jambak. Cuma dia harus request dulu, sama kayak akun Bang Jibril itu. Coba nanti coba saya request. Kamans. Iya, udah multi nggak kata ada, dia, nggak bisa udah multi. dia, Kamans. Udah saya tarik, udah saya jambak, Yang mana sih? Oke. Nih. Oh, udah ini ada. Oh, nih naik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaman, saya di follow dulu. Saya nggak bisa follow balik. Sudah Bunda. Tapi saya nggak bisa follow balik loh. Tuh. Jadi jangan salahkan saya kalau nggak follow ya. Oh iya Bunda, iya. Karena private ya, private. Siap. Oke. Pertanyaan, ayo. Oke, mantap. Bang Zul. Udah. Yang dia naik ini kan karena ada jawab pertanyaan. Oh, udah ya. Udah tadi Bunda. Nabi Sulaiman. Dia yang jawab. Iya, dia yang tadi jawab pertanyaan pertama. Nabi Sulaiman ya, mantap. Oke, makasih. Pak Kamans. Pak Kamans. Iya, Bang. Pak Kamans.
Iya Bang Alfi. Alfi akan memberikan Pak Kaman donat satu lagi. Tapi bisa nggak berikan sumber informasi bahwasanya Nabi Sulaiman yang pertama kali menuliskan Bismillah itu? Di mana itu sumber informasinya, Pak? Al-Quran surat apa ya? Ayo. Yang semut itu lupa Bang, lupa. Surat An-Naml mungkin An-Naml. An-Naml ayat An-Naml ayat berapa? Lupa Bang, lupa. Ayat 30. Jangan dibantu kawan-kawan di bawah. 30 gitu. Ayat 30. Dibantu Tata. Waduh. Jadi jawab. bukan. jawab, yang ngasih persoalan. Oke, baik, nggak apa-apa. Ini tambahannya satu lagi, Pak ya. Oke, makasih. Ya, mantap. Semoga kita makin ya. Kopi saya jawab juga, kopi lah. Ya kopi aja es jeruk juga nih. Ya, makasih Pak Kamans ya. Semoga kita sama-sama tolabul ilmi. Siapa Kamans? Kita penuntut ilmu, kita adalah santri sampai wafat. Selalu diingat, kita harus belajar terus. Makasih ya Pak Kamans ya. Iya Bang, betul. Izin turunkan Pak Kamans. Siap Bang Alfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ada mau tanya nggak Ustad sama audiens kita Ustad? Pertanyaan? Nggak, saya mau nyimak. Iya. Ya, berapa lagi Bunda yang mau kita buka? Apa lagi? Berapa ya? Berapa lagi? Berapa pertanyaan lagi? Ini udah pertanyaan ke-6 atau ke-5 ini? Sampai tutup aja, terserah mau berapa, nggak masalah. Sampai tutup ini Ustaz Miftah mau 2 hari ini buka komal ini. Kayaknya capek. Berapa lagi ya? 5 lagi gitu? 5, 7, nggak masalah. Sebutkan surah yang menjadi wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Silakan teman-teman. Oke. Siapa ini? Nah, ini ada Bang Zulkifli bin Taufik. Bang Zulkifli bin Taufik, Alfi tarik ke atas, silakan diterima. Nah, ini Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini mas kelihatan Pak luar Ustaz. biasa. Lago nih pasti. Iya, nggak apa-apa. Silakan Bun, silakan. Nanya aja, saya nanya apa? Oke. Udah ditanyain Bun. Oh udah. Udah dijawab Bun. Oke. Ya. Nah, Bunda Mila sempat naik di Komal lewat di Komal kemarin tadi malam. Di Komal Yang siapa? lagi salawat-salawatan. Oh iya. Salawat mau ngaji? Iya betul Bunda. Ngaji. Tadi malam sempat ngaji dengan salawatan. Iya, bagus itu. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat ya. Amin. Ya. Betul juga sekampung Bang Zuma nih. Dari Makassar Bun. Mulai sekarang saya nanti monitor terus di situ. Siap Bun. Ditunggu ya Bun. Ya. Ya. Terima kasih. Bang Alfi sehat Bang Alfi. Semangat ya. Alhamdulillah ya la kulli hal. Masya Allah. Ini penonton setia ini debat-debat. Sampai jam subuh. Monitor terus supportnya Bang. Iya, sama-sama Bang. Zulkifli, kita next question lagi ya. Izin Alfi turunkan lagi. Siap Bang. Sehat semua Bang. Sehat. Ya, Iya, Assalamualaikum. sehat selalu abangku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda nggak mau nanya kah? Nggak usah lah. Lalu mudah katanya tadi. Oh, mau yang berat-berat? Jangan.
Ini siapa yang naik lagi? Nggak ada. Islam itu Jenazah mudah. berapa rakaat? Dah. Tuh teman-teman. Siapa yang cepat dia Alfi naikin. Kalau enggak saya kasih Miko saya yang jawab. Ayo. Salat jenazah. Salat jenazah berapa rakaat? Silakan. Tuh Bun. Banyak yang jawab Bun di bawah Bun. Coba. Ada yang jawab 2, ada yang jawab tanpa rakaat. Nah, yang benar yang mana? Nah, yang mana Bun? Nah, yang tanpa rakaat dong. Masya Allah. Alfi tarik ya ke atas ya. Tarik. Nih ada Bang ini gue. Bang ini gue silakan diterima tarikan undangan ke atasnya, silakan Bang ini gue. Nah, ini dia Bun. Yang menjawab nggak ada rakaat. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya di follow ya Bang, saya di follow ya. Siap Bun, siap Bun. Alhamdulillah. Bang, mau donat satu lagi nggak? Insya Allah mau. Berhubung tentang sholat jenazah nih. Apa sih niat sholat jenazah Bang? Nah. Soli. Kok blank ya? Ayo. Dehidrasi ya Bang ini, kurang Jelas fokus. pakai sunat tuh. Sunatan. Soli sunatan jenazah lillahi ta'ala. Gimana Ustaz Miftah? Kenapa? Gimana? Sunatan jenazah rakaat. Soli sunatan jenazah lillahi ta'ala. Aduh, sayang sekali Bang gue. Di break dulu ya, saya perlu waktu 15 menit. Di break dulu. Siap, narasi Bunda. dulu atau apa dulu? Iya. Siap. Luruskan Samita soalnya tadi saat Usolli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Alhamdulillah ilmu baru teman-teman. Jadi Kalau untuk teman-teman yang lupa Bun, kalau perempuan hadhil. Kalau laki-laki hadzal. Alhamdulillah ilmu baru teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang lupa bisa kita ingat kembali. Barangkali teman-teman udah lama nggak ikut sholat jenazah gitu kan, udah lupa. Disinilah waktunya kita bisa mengingat lagi. Bang ini gue. Siap. Bang, ya. Udah ya. Siap. Alfi izin turunkan ya. Next question ya. Siap. Untuk yang lain. Siap abangku. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berhubung Bu Namilanya jauh dari perangkat dulu 15 menit. Kayaknya ini pertanyaan terakhir dari Alfi teman-teman. Hadiahnya tetap sama. Sebagai pertanyaan penutup, siapa yang cepat ntar menjawab dari live chat, Alfi angkat ke atas ya. Usahakan akunnya jangan private. Pertanyaannya. Apa slogan yang sering diucapkan Bang Zuma kepada Tritung laknatullah alaih? Silakan. Ayo, siapa ayo? Yesus. Ini Alfi angkat ya. Kak Ni silakan, Kak Ni naik ke atas Kak. Kak Ni 127.
udah Alfi tarik ke atas. Ini memang warga api nih, penyimak Bang Zuma kayaknya Kak Nini. Kak nih Alfi udah tarik ke atas. Silakan diterima. Nenek lu kiper. Nah. Merdu kali Bang Zuma kalau udah ngucapkan itu. Mana Kak Nini? Kak nih Alfi udah jambak dalam hitungan ketiga kalau nggak naik ke atas. Kak Ni 127 dalam hitungan ketiga kalau nggak naik ke atas Alfi lempar ke yang lain sebagai pemenangnya. Nggak bisa naik. Kenapa Kak? Ini Alfi udah jambak ini. Kak Ni, wah beliaunya nggak bisa naik teman-teman. Jadi Alfi geser pemenangnya ke siapa ini ke siapa? Kau pilih yang cewek. Kau pilih yang siapa ini? Kau milih yang Bukan Start. Ini nge-scroll ke atas ya Start. Ini siapa ini? Nah, di sini ada Kak Minu, teman-teman. Setelah Kak Ni 127. Silakan naik, Kak. Alfi udah jambak itu loh. Nah, ini. Bukan pasti yang cewek, Ustaz ya. Memang ini yang bawa Kak Ni, Ustaz. Ya bener kata Ustaz Hasan. Enggak loh. Nyarinya. Memang ini yang dibawa Kak Ni 127. Halo. Nah. Halo Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa benar jawabannya Kak? Iya kan pendengar setia. Wih, Masya Allah. Berarti satu hati ya. Kok jawabannya bisa benar ya, satu hati ya. Karena aku cewek Kak. Enggak, aku biasanya akunnya private. Kok bisa ya kebuka? Duh. Oh nanya. Enggak, Oh, berarti udah sinkron, berarti. Oke. Kak Minwu, makasih ya atas supportnya selama ini. Alfi tak tahu Kak Minwu siapa, yang jelas Alfi mengucapkan terima kasih ke Kak Minwu dan teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian yang terus nge-support para apologet muslim. Alhamdulillah, aku selalu penonton setia. Aku mualaf juga soalnya. Oh, Masya Allah. Oh, mualafah, siap, Masya Allah. Ya, jadi senang sekali belajar. Kapan mualaf Kak? Sebenarnya dari keluarga sih, terutama orang tua papa. Jadi kita mengikuti. Oh, orang tua dulu yang mualaf. Ya. Oh, terus ikut orang tua mualaf juga. Iya. Sejak kapan Kak? Sejak kapan? Pas umur 2 tahun ya. Oh, udah lama juga. Alhamdulillah. Ya. Mantap Kak. Belajar. Istiqomah selalu ya kakakku ya. Kalau ada iming-imingan janji caleg dari janji caleg dari Tritung itu hiraukan Udah aja. tahu, aku dari kecil udah terbiasa kayak gitu. Keluarga lingkungan juga kan banyak kan non muslim dari keluarga. Mantap kakakku, siap. Gitu ya Jangan kawan-kawan lupa ya. di follow ya Kak ya. Jangan lupa di follow ya. Nggak usah di follow. Aku nggak usah di follow nggak apa-apa. Jangan Enggak, guys, maksudnya para jangan debater. di follow. Iya, maksudnya para debater muslim kayak Alfi, ya kan, kayak si Mbak Ca, kayak Ustadz Tata, Ustadz Miftah, Bang Zuma, ya kan, Bunda Mila, gitu. Silakan di follow aja ya. Kecuali Bang Zul ya, blokir aja ya Ukti ya. Kecuali saya nggak usah di follow, ya. Nanti saya yang follow, ya. Nanti saya follow. Thank you. Makasih. Makasih ya. Fungsinya iya Kak. Sehat-sehat terus Kak. Sehat-sehat terus Kak. Iya, sehat-sehat terus ya. Udah aku follow ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alfi bubar. Bang Alfi, Zulni, Alfi. Bang Zulni Bubar, perasaan bubar. udah pernah open cam. Bang Zulni perasaan udah pernah open cam. Alfi yang ngasih donat, Bang Jul banyak ngomong. Woy. Alfi bubar, Alfi bubar, Alfi bubar. Nggak ada kuis lagi, nggak ada kuis. Udah habis teman. Yang dinaikkan cewek semua kau. Aduh. Nggak gitu kan. Aku kan nengok dari live chat siapa yang teratas menjawab tercepat dan benar gitu. Gini loh Vi, rata-rata cewek semua yang kau naikkan. Udah 3 orang cewek semua. Kebetulan kali. Oh, Itu bukan kebetulan, itu kebenaran itu. Oh kebenaran ya, bukan Enggak lah, pembenaran ya, bercanda. bukan ya? Bukan pembenaran. Padahal yang nggak Lagi diberi. Alfi dikiranya mu'alaf Pak Ri. Ustaz, yang nggak diberi fan banyak. Cari yang diberi. Itu di verified nggak bisa dijawab saat. Sekali lagi, iya. Alfi ingatkan ke teman-teman ya bahwa event kita yang akan datang di bulan Februari ini, Ustadz Miftah sebagai penyelenggara di bawah naungan dai ya, dakwah apologet Islam akan mengadakan penyelenggaraan bacaan Al-Quran teman-teman. Apa tadi Sat? Namanya Sat? Dai MTQ Competition Lomba Musabaqah Tilawatil Quran. Tuh, gara kami dulu lupa aku kan. Astagfirullah. Jadi itu ya teman-teman ya, MTQ Competition yang akan dilaksanakan oleh dai. Mohon sekiranya himbauan dari Alfi kepada teman-teman sekalian untuk meramaikan acara tersebut. Dia online kok teman-teman di Komal. Dan yang dilawan oleh para kori-kori Muslim Indonesia itu bukan hanya sesama warga Indonesia, tetapi ada dari luar negeri juga tadi Stad ya. Dari mana Stad? Betul ya, dari Nigeria. Masya Allah, kori Nigeria akan bersaing dengan kori-kori dari Indonesia juga. Jadi tolong ya teman-teman dukungannya terhadap saudara-saudara setanah air kita gitu. Alfi kampung di Buki. Nah, kalau ada yang bertanya Alfi kampung di mana, Alfi di Bukit Tinggi. Ya, mumpung di sini ada MS Project sama Andrew, silahkan berbicara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang MS Project. Bentar Bang MS Project, kalau nggak ada suara Alfi turunkan. Oke, nggak ada ya. Ya silakan Bang Andrew, silakan. Selamat siang semuanya para ustadz-ustadzku tercinta. Cuma mau nambahi masalah. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Cuma mau menambahi masalah niat tadi. Niat jenazah, salat jenazah ya tadi ya. Iya Bang, iya. Iya, biar nggak menjadi apa ya, kelihatan suatu kewajiban gitu. Untuk saya tambahi bahwasanya niat untuk mengucapkan niat itu kan hukumnya kan sunnah. Yang wajib itu kan niat itu kan di dalam hati. Wa yusanu talafudun niat. Nah, yang untuk mengucapkan niat itu kan hukumnya sunnah. Meskipun sholat jenazah juga untuk mengucapkannya itu kan hukumnya kan sunnah. Yang wajib itu kan ketika diucapkan di dalam hati berbarengan awal takbiratul ihram. Betul nggak? Itu menurut para ustadz itu betul apa enggak? Silakan Ustaz Miftah. Setahu Alfi itu fardu kifayah itu. Ya kalau menurut Imam Syafi'i itu wajib ya untuk melafalkannya itu. Kalau untuk Imam Syafi'i, untuk imam yang lain itu akan niatu fi qalbi. Bukannya kewajibannya itu hanya niatu fil qalbi. Niat itu kan di dalam hati. Tapi kan untuk pengucapannya itu kan setahu beberapa kitab yang ada itu kan disunahkan gitu loh. Terus Ya, kalau masalah perbedaan pendapat Furu'iyah tersebut itu hal yang wajar, hal yang lumrah, itu kan masuknya hukum cabang bukan usul. Gini Bang Andrew, Alfi mungkin beda ya sama Ustaz Miftah sama Bang Andrew mungkin. Alfi bukan pembaca kitab. Namun ini
Alfi lakukan hanya sebagai sharing knowledge bang. Bagi yang lupa jadi inget, bagi yang belum tahu menjadi tahu kan gitu. Bukan bermaksud ditekankan sebagai fardu juga bang, fardu kifayah apalagi. Paham ya bang Andrew ya? Oke. Siap abangku. Dapat tidak di antaramu itu kan juga suatu apa ya, rahmat juga kan. Iya. Ya, makasih ya koreksinya Bang Andrew ya. Sekali lagi forum ini kita buka sebagai sharing knowledge atau berbagi pengetahuan gitu Bang. Jadi kita di atas ini bukannya bermaksud membodohi juga. Kok soalnya nggak ada pembodohan yang kita berikan kan Bang Andrew ya. Bang Andrew pun pasti paham lah. Ya, saya cuma Kita tidak sedang membodohi umat juga di sini. Dan teman-teman pun Alfi percaya teman-teman yang menyimak di bawah itu kan pasti pada cerdas-cerdas ya, pasti pada pinter-pinter, bisa nge-share, bisa ngefilter lah, bisa ngesaring mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan begitu Ustadku? Yuk siap, itu kan kalau masalah furu itu tidak perlu ini, tinggal maunya ada mazhabnya yang mana gitu kan, makanya adanya mazhabul arba'ah. Jadi itu kan ilmu furu ya, ilmu cabang. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu jangan menjadikan sesuatu yang saling menghujat, karena itu tinggal mazhab kita mengikuti yang mana gitu kan. Ada mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali itu. Jadi ya tidak perlu dijadikan ikhtilaf tersebut itu menjadi perbedaan yang menjadi perselisihan gitu. Mantap. Intinya innama a'malu binniyat ya Ustaz ya. Iya betul. Tap. Ya, mumpung di sini masuk zuhur Ustaz. Alfi jauh dari perangkat dulu. Dinaikkan aja narasumber yang lain Ustaz. Alfi pun kekurangan perangkat untuk data di sini kan. Ntar lah Alfi kalau udah balik lagi ke Pekan, Alfi hantam lagi semua. Lagi di Bandung Alfi. Iya. Ya, pamit dulu semuanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akhirnya Al-Jarom. Oke teman-teman garis tank ya, silakan. Wabarakatuh. Ya silakan buat teman-teman garis tank, silakan ajukan multi ya kalau memang kalian berani. Jangan cuma typing tapi tunjukkan diri. Jangan bisanya bersembunyi di balik akun privasi. Ayo tunjukkan narasi, bukan hanya asumsi. Bawalah data dan fakta serta referensi biar bisa menjadi edukasi. Membuka wawasan dan pengetahuan tentang ilahi. Tunjukkan pesonamu. Ya, berpacu dalam diskusi. Tentunya ketika naik bawalah akal sehat dalam otak, bukannya blek otak. Ya silakan buat teman-teman garis tank, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, sehat Bunda? Hah? Sar ya? Iya sehat Bunda. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah ya. Burunda, Ustaz Tahta, Bunda Mila, Bang Zul dan semuanya saudaraku. Lanjut. Oke, Bang Mr. Beng, selamat siang Bang Mr. Beng. Iya, selamat siang Ustaz. Dari Kristen ya? Dari Kristen apa Muslim? Oh, Muslim, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Saya ini sebenarnya udah beberapa minggu ini ngefans banget sama Bang Zuma karena dia ya, Masya Allah ya. Ya. Karena dia gimana ya, dengan beraninya menyatakan kebenaran tentang Islam gitu ya kan. Terus terang aja dari semalam saya ngikutin Bang Zuma. Iya. Saya cuma pengen nyimak, saya cuma pengen belajar banyak sama Pak Ustadz, kawan-kawan abang-abang di sini, termasuk Bang Zuma. Iya. Oke, terima kasih atas atas supportnya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan ini bisa menyimak di bawah ya. Abang biar buat solo teman Kristen ya.
Mohon maaf ya Bang ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya ya. Iya, terima kasih. Iya, mohon izin ya. Saya izin follow dulu ya Pak Ustaz. Oke, monggo silakan ya silakan. Bang Viral, selamat siang Bang Viral. Selamat siang Bang. Dari Muslim atau Kristen? Kristen Bang. Oh Kristen, ya silakan. Ada yang mau didiskusikan? Monitor Ustadz Tata. Ya, Ya, silakan. kalau Gurunda belum ada apa-apa, ayo. Oh ya silakan. Belum ini pun belum meminta. Halo Bang. Iya. Ya. Lanjut. Yes. Dari mana dalilnya tema kita ini Bang? Apa dari mana? Mau dialog? Monitor, Bang Zul monitor, Bang Zul. Saya mau duhur dulu ini. Moderator yang di bawah, Bang Hadi monitor ya, Bang Hadi ya. Saya mau sholat dulu nih. Saya sholat dulu ya Ustadz Data dan guru yang lain. Saya izin dulu. Ya, ya. Kasih moderator Ustadz, nanti nggak ada yang Oke, pantau. Siap-siap. Iya, iya. Silakan mau dialog apa? Dari mana dalilnya tema kita ini Bang? Dari Kristen atau dari Muslimin? Ya, kalau asli emangnya siapa Tuhannya Kristen? Ya, aku Kristen. Ya, siapa Tuhannya? Tuhannya Kristen siapa? Aku tanya Bang, aku jawablah dulu. Dari mana dalilnya? Itu ada tanda tanya kan itu. Benar apa enggak itu? Bicara dulu Bang. Ya, lanjut. Ya, bicara dulu. Silakan Ustadz bernarasi dulu yang merujuk kepada judul kita ini, kemudian ditanggapi oleh si Viral. Silakan Ustadz. Ya, itu kan judul itu ada tanda tanya di situ. Tapi kalau tidak mau dijelaskan, ya saya yang menjelaskan. Jadi dikatakan Tuhan asli atau palsu itu harus sesuai data. Misalnya umat Islam, siapa Tuhanmu? Tahta Allah. Datanya mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, seluruh alam. Siapa itu Allah? Ya nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah yang disembah satu-satunya. Ya tidak ada yang lain. Cuma dia yang layak disembah. Wa'budulah wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ketika Kristen Tuhannya siapa? Yesus. Oh, palsu berarti. Kan tidak sesuai dengan data. Ayo. Terus? Ya udah palsu. Menurut abang asli nggak? Silakan pakai data. Emangnya ada Tuhan palsu Bang? Ada, Tuhannya Kristen. Gimana sih? Itu namanya pertanyaan menghujat itu Bang. Ya makanya dibuktikan aja Pak, asli apa palsu? Asli lah. Oke, pakai data. Mana ada Tuhan palsu? Di mana Yesus memperkenalkan dengar Israel, Tuhan itu aku, itu di mana? Kalau nggak ada berarti palsu. Ada Bunda Rahma. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyapa Bunda mungkin Assalamualaikum jauh. warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Iya, saya lagi nggak ada, emang izin tadi. Saya menyapa tadi Mbak Caca. Lanjut, Bun. Ustadz. Iya, iya. Ya silakan. Lanjut. Ayo, kalau asli di mana datanya? Ayo. Bisa Bang membedakan Tuhan palsu dengan Tuhan yang asli? Bisa. Yang palsu itu yang nggak ada data. Misalnya gini, tahta siapa Tuhanmu? Yesus. Palsu berarti. Tidak punya data saya.
Sama dengan Kristen kalau ditanya, ten, siapa Tuhanmu? Yesus. Mana datanya? Gak ada, palsu berarti. Enak ya, enak simple ya. Ayo gimana? Bantah, ayo dibantah yuk. Kalau ada datanya nanti gimana? Ya kalau ada kan tunjukkan. Nanti saya bantah lagi ayo. Coba baca Lukas 1 ayat apa bang? Nggak ada. Lukas 2 ayat 11. Ya baca sampai dua-duanya. Kan di ayat dua-duanya kemudian Yesus disunat lalu dibawa ke Tuhan loh. Masa Tuhan lahir dibawa ke Tuhan? Diserahkan ke Tuhan lagi? Berarti palsu. Pahami dulu. Coba baca dulu Lukas 2 ayat 11. Iya baca sampai dua-dua. Saya sudah tahu ayat itu. Nah sekarang kalau memang saya nanya di ayat dua-duanya ada dua Tuhan di situ, mana yang asli? Pertama Tuhan di ayat 11-nya lahir. Di ayat 22 lalu Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Nah ada dua Tuhan berarti mana yang asli? Nah. Yang palsu itu bang. Yang apa? Tuhan yang palsu itu bang. Nah, gimana? Seperti patung tidak bisa berbuat apa-apa. Salah, bukan cuma patung. Dengar manusia juga kalau dituhankan palsu. Ada kata Tuhan itu kepada manusia bang. Kalau anak manusia dituhankan itu palsu. Misalnya Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Nah, anak manusia kok dituhankan? Berarti palsu. Atau Matius 17:22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan. Nah, palsu ini. Anak manusia dituhankan. Kalau Tuhan asli itu di mana? Kalau Tuhan yang asli itu Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad, Musa, dan Yesus. Apa yang dikenalkan? Musa, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Tidak kelihatan kata Musa, Keluaran 33:20. Kata Yesus, Yohanes 5:37 tidak kelihatan. Nah itu asli itu. Kata Nabi Muhammad juga tidak kelihatan. Al-An'am 103 asli. Ya Tuhan asli itu di mana? Kata Yesus Tuhan asli itu ada di langit. Matius 18:19. Matius 23. Keyakinan abang aja lah dulu, jangan menurut Kristen. Oke. Tuhan yang asli itu dalam Islamnya sama, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, atau wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia berada bersamamu dimanapun kamu berada. Intinya Tuhan itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Gitu. Jadi sama ajaran para nabi itu. Nggak salah bang tuh? Enggak, benar. Karena ada datanya. Ustaz Tahta kok disalahin? Tuhan itu di mana bang? Kalau keyakinan abang Tuhan itu di mana? Oke, saya ke masalah data ini. Kalau dalam Al-Quran itu Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, menguasai aras. Atau Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan dia dekat. Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seperti apa dekatnya? Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Kalau kata Yesus di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Gitu. Atau kata Yesus ada di dalam diri saya. Coba baca surat Semud ayat 91 bang. Hah? Tuhan. Ya kamu yang baca coba. Coba baca surat Semud ayat 91. Iya, kamu baca kenapa? Coba. Kalau nggak salah itu di situ Tuhan abang berada. Di mana?
Bacalah dulu surah Semut ayat 91. Gak mau, kamu yang baca yuk. Aku nggak tahu membacanya bang. Loh, di mana kamu cuma tahu ayat doang? Bacalah dulu. Ya kamu baca An-Naml lah, ya An-Naml ayat berapa? 91. Ya coba kamu baca. Di situ negeri Mekah itu penghususan. Sama Bang, dengan, aku bertanya. Iya, penghususan itu. Sama dengan gini loh. Tuhan Israel. Nah, karena saat itu Allah mengutus Israel, diutus untuk Israel. Jangan dulu, jangan dibahas dulu. Biar sama. Gini. Ala agama lain bang. Saya pakai dua data ini ya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini yang menjadikan suci Ka'bah ini. Karena yang membangun Ka'bah itu Abraham. Sama juga ketika Allah mengutus Nabi Israel, Kejadian 33:20. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel. Nah, di Mekah apa itu bang? Doang. Di Mekah itu apa yang ada di situ bang? Oh, di Mekah itu kiblat sama dengan Mazmur 2 ayat 5. Aku menyembahmu menghadap ke bait Allah. Nah, sama dengan Mazmur. Bait Allah, Baitullah. Jadi bait itu disujud bang? Loh iya, coba kamu baca juga dalam Bible kamu. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena namamu. Jadi kamu enak, kamu nanya apapun saya tak jawab pakai Quran dan Bible itu. Oh, makanya disembah itu bang. Iya, menyembah Allah menghadap ke bait Allah, menghadap ke kiblat yang ditentukan oleh Allah. Kalau dalam Bible gini, kalau dalam Bible ayat-ayatnya gini. Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 138 ayat 2, terus Yehezkiel 44 ayat 4. Apa Berarti dalam ayat, 6 ayat berarti ayat itu bang nggak ada di bangsa lain ya, hanya di negeri Mekah ya. Ayat itu ya. Dan semua ajaran samawi punya kiblat. Tanda-tandanya ajaran pagan tidak punya kiblat. Misalnya Kristen kan pagan. Coba ditanya kiblatmu mana? Nggak punya, bukan ajaran samawi. Oke lah, itu berarti itu Tuhan yang sedia bang ya. Hah? Itu Tuhan yang sedia bang ya di negeri Mekah ya. Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Yesus. Iya. Yang berarti itu Tuhan abang ya di negeri Mekah ya. Nah, Tuhannya Abraham, Yakub, Isa, Musa, Yesus sama. Abang percaya kitab Kristen? Apa? Abang percaya kitab Kristen? Kitabnya Kristen tidak punya kitab. Emang enak. Kitab Kristen abang nggak percaya ya? Percaya lah orang. Matius 15:24. Yesus diutus untuk Israel. Kristen kan bukan Israel ya, tidak punya kitab Kristen. Seharusnya kalau palsu itu nggak bisa digunakan ibarat uang. Nggak perlu dibahas yang palsu itu bang, yang asli yang dibahas. Ya mau? Nggak ada. Iya nggak? Mau yang palsu tak bahas semuanya? Abang anggap palsu tapi abang pahami dia. Tuhan Kristen abang pelajari. Daripada kamu ngomong asli tapi tidak paham. Abang bilang tadi Tuhan abang di mana-mana di alam semesta, rupanya bukan dia itu. Udahlah ya Bunda Rama, tanganin lu udah paham Bible ini, males saya. Adan di sini udah. Silakan Bunda. Aku juga males. Udah gitu nggak sopan, lagi makan kunyah-kunyah gitu ngomong sama orang. Enggak lah. Jam 12 ini. Ya, tapi makan dulu, jangan ngomong. Oh, oke, ya, oke. Oke. Itu nggak ada manner namanya. Ayo lanjut. Siapa lagi? Ustadz Tahta dilawan, Kang Zuma dilawan, ya nangis, berserak. Ayo Bon, bernarasi. Siapa lagi nih? Gak ada Oten yang habis ya?
Habis ya Ustadz Miftah. Kok suara aku nggak kedengaran sih? Ustadz Tahta mengkaji Al-Quran aja bagus. Kok pada mute semua? Ustadz. Selamat malam, selamat siang, assalamualaikum Bibi, Kristen Muslim. Kaget saya.